ngapa-ngapain gitu. Ternyata Isa Bahkan Masih Allah Bapa pun tidak pernah bercerita tentang Yesus Yunani ini. saya Silahkan gurunda kami, ini hidangannya udah kami siapkan. iya, masih luar biasa, sangat luar biasa Isa Masih itu, brother. Udahlah. Betul luar biasa. John, mending Sehingga kamu dia jadikan ormas baru, John. terkemuka di dunia dan di akhirat. Waduh, tidak ada loh orang yang bisa terkemuka di dunia dan di akhirat kecuali Isa Al-Masih. Ya itu Al-Masih gitu. Ya, Tapi ya, yang terdekat kepada Allah siapa? Yang terkemuka di depan Allah siapa? Nabi Musa lagi-lagi. Jadi tidak ada yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain Al-Masih. Berarti Tuhanmu ada. Iya, dan tidak ada yang paling dekat dengan hadirat Allah selain Nabi Musa. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia atas izin Allah di neraka selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada nabi yang digelari rahmatan lil alamin selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terkemuka Kalau main julukan-julukan kayak gitu mah Jon bubuk lu Jon. Hanya Tuhan saja. Tidak Tapi ada Jon, yang Tuhanmu kalah sama terkemuka Nabi di Isa, dunia dan Jon. di akhirat selain Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan terkemuka dan mending lo bikin ormas baru aja, Jon. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jon, mending kamu bikin ormas baru aja deh. Tidak ada orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat kecuali Tuhan. Setuju nggak? Enggak. Nabi Tuhan itu sih? bukan terkemuka. Tuhan itu maha kuasa. Enggak ada Allah julukannya terkemuka, enggak ada. Para kalian nggak mengakui kemahakuasaan Tuhan. Sudah jelas loh. Di mana tuh? Di mana Allah julukannya terkemuka? Di mana? Di mana Allah julukannya terkemuka? Di mana? Begini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak ada. Enggak ada, salah itu. Itu namanya Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih yang terkemuka. Udah jelas-jelas Nabi Isa ngomong Tuhannya Allah di Az-Zukhruf ayat 64. Masih aja mau muter-muter. Gini, kalau orang Kristen itu mengatakan bahwa yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Tuhan, nggak ada yang lain. Itu bukan orang pinter, John. Itu orang cacat. Orang cacat yang nggak ngerti perjanjian baru sama Al-Quran. Coba aku tanya sama kau, Slamet, Kores. Siapa yang berkuasa di dunia dan di surga? Manusia Elisa Al-Masih. Hah? Manusia. Siapa? Di mana? Manusia. Di dalam Al-Quran. Manusia Isa Al-Masih. Ternyata kau ketawa dia. Memang kenapa? Memang Nabi Isa itu adalah manusia gitu. Yang Tuhan itu Allah. Ternyata Kores mengakui bahwa yang berkuasa di dunia dan di surga itu adalah Isa Al-Masih, bukan berkuasa, John, terkemuka. Lu mau mati-matian kayak gimana pun Al-Quran dan perjanjian baru tidak pernah mendukung Nabi Isa alaihi salam ini adalah Tuhan. Jadi pertanyaan saya tadi, siapakah menurutmu Kores yang berkuasa di dunia dan di surga? Berkuasa ya, bukan terkemuka ya, Allah. Ya, berkuasa siapa? Allah. Allah? Masa? Iya. Aduh. Jangan dong, jangan gitu dong. Nanti saya tunjukkan. Nah, kok jangan gimana sih lu kok? Dalam kitab Bible. Gimana sih jebakannya gigit lu sendiri malah gue yang disalahin gimana sih? Surga. Nanti kau bilang dia Allah, nanti bertentangan dengan imanmu itu loh. Udah gimana? Di mana bertentangannya berkuasa di dunia dan di surga itu bukan Allah tuh di mana? Itu ada ayat yang mengatakan Yesus itu diberi kuasa di dunia dan di surga, brother. Maka, ya elah kalau misalnya diberi kuasa namanya duafa, John, bukan Tuhan. Iya, kaum duafa itu diberi, bre. Ya masa lu mau nyembah kaum duafa? Saya tanya siapa yang berkuasa di dunia dan di surga? Bre, bilang siapa? Allah yang berkuasa ya, bukan diberi kuasa ya. Berarti Yesus yang di dalam kitab kami ini mempunyai kuasa di dunia dan di surga. Berarti dia adalah bukan mempunyai. Woi jangan dipunyai, lu diganti lu diberi kuasa. Allah itu yang maha kuasa. Maha kuasa di seluruh alam gitu. Nah, tapi Tuhan lu itu kaum duafa karena dia diberi kuasa. Kami tidak menuhankan Tuhan yang maha duafa. Jadi benar yang dibilang Kores bahwa yang mempunyai kuasa di dunia dan di surga itu hanya Tuhan. Hanya Allah saja yang mempunyai kuasa. Siapa namanya? Allah yang mempunyai kuasa. Yang diberi itu pasti kaum duafa. Nah, kaum duafa itu kebetulan Yesus. Matius 28 nomor 19. Udah jelas ya?
Udah jelas ya. Udah diterima aja, John. Yesus lu itu kalau nggak Bapak kasih apapun, Yesus lu nggak akan bisa ini, bre. Yesus lu nggak akan bisa punya punya suatu yang bisa dibanggakan lah dalam kehidupannya. Menurut Kores, siapakah yang menghakimi manusia nanti di hari akhir? Di hari akhir ya? Ya. Bukan di dunia ya? Ya. Ya, di hari akhir nanti Allah. Siapa namanya? Namanya Allah. Ya, Allah kan sebutan, brother. Gelar itu. Lu mana ada? Lu lagi garang-garang. Allah itu nama. Yang sebutan itu namanya siapa? Theos. Bapa itu sebutan. Yahweh itu sebutan. Allah itu nama. Makanya kita bingung sih, John, ini gimana sih? Di dalam KBBI, masa John itu Kores kan nggak nyambung. John nama, Kores nyama, nggak nyambung, bre. Itu merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu kata Allah. Itu di KBBI. Ya memang KBBI. Nama Tuhan. Tuh, lu aja udah mengakui. Nama Tuhan. Allah itu nama Arab. Tuhan. Ya, jadi Allah Yesus itu nama apa? Yesus nama manusia. Bentar, saya jelaskan. Gimana? Di dalam KBBI adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris menjadi God. Dalam bahasa Yunani namanya God itu bukan nama Tuhan. God itu Tuhan sendiri. Bentar, namanya God siapa? What is your God's name? Siapa nama Tuhanmu? Gini. Tuhan itu dalam bahasa Inggris God. Nama Tuhan ya God's name dalam bahasa Inggris. Lu kok dablek banget sih? Aduh, Roh Kudus tidak bisa mengajarkan bahasa apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Dalam bahasa Inggris itu namanya God. Dalam bahasa Yunani namanya Theos. Mana ada nama Tuhan dalam bahasa Inggris, God? Dalam bahasa Ibrani nama Tuhan apa? Coba kau sebutkan bahasa Inggris nama Tuhan siapa? Ya siapa Tuhannya orang Inggris? Siapa? Tuhannya orang Inggris siapa? Tuhannya orang Inggris? God. Biar kau tahu ya. Mana ada Tuhannya? Memang di astagfirullahaladzim. Orang Inggris itu suku, punya bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris Tuhan itu apa? God. Nah, nama Tuhan dalam bahasa Inggris itu bukan God. Karena God itu Tuhan sendiri. Dablek. Astagfirullahaladzim. Inilah kawan-kawan pentingnya ASI ketika bayi kita masih berumur 2 tahun ke bawah, supaya tidak cacat otak dalam berbahasa seperti John Peter. Ya, nah, jadi jelas KBBI sudah mengatakan bahwa nama Allah itu, kata Allah itu berasal salah. Gini, lu kalau mau ismi zat, kalau bahasa Arab itu nama Tuhan itu ismun ilah. Bahasa Arab ismun ilah. Itu ya tahu. Tuhan itu dalam bahasa Arab Allah. Ismun. Kalau dalam bahasa adalah tuh apa sih dalam bahasa Arab ya? Ismun ilah dalika Allah gitu loh. Ismun ilah. Iya, jadi Allah gitu loh. Berarti nama Tuhan Allah. Nah kalau dalam bahasa Inggris apa? God's name is Allah kan gitu. Iya, jadi Tuhan. Nah kalau dalam bahasa Hebrew apa? Dalam bahasa Arab disebut Allah. Ismun Elohe Allah kayak gitu loh. Udah. Jadi God itu terjemahan dari Tuhan, bukan nama Tuhan itu God. Lu gila, anjir, sekolah minggu lu ini mesti dituntut ini serius. Bahasa Inggris apa? God. Bikin bodoh. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Theos. Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Elohim. Nah itu bener. Nah itu bener. Nah Theos namanya siapa? Theosnya orang Islam namanya siapa? Jelas, itu yang bener, John. Astagfirullah, alhamdulillah, lu pinter banget sekarang ya. Jadi dipahami itu, John. Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Allah. Udah jelas itu ya. Tuhan dalam bahasa Arab itu ilah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ilah Tuhan itu dalam bahasa Arab. Itulah kenapa di TB2 terjemahan LAI edisi 2, baca dulu kau KBBI, itu diganti jadinya di 1 Korintus 8 nomor 6. Tidak ada ilah-ilah lain selain Allah. Tuh baca KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Udah. Nah itu benar, udah nama Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Nama Tuhan itu udah benar nama Tuhan. Jadi jangan kau sangkal kebenaran John, ini bener loh, serius John. Lu bikin malu semua kekristenan yang ada. Lu bilang tuh God itu nama Tuhan, Theos itu nama Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu adalah God. Kalau di dalam bahasa Yunani enggak, lu jangan bohong. Tadi lu di awal ngomongnya nama Tuhan.
Coba dalam bahasa Inggris itu tuh itu God katanya. Lu gitu tadi lu aduh lu. Nama Tuhan dalam Malu bahasa lu Inggris serius lu. siapa? Aduh, Nama malu. Tuhan dalam bahasa Lu Inggris kelihatan siapa? banget lu kurang asih lu dulu lu waktu Saya kecil. tanya, nama Tuhan dalam bahasa Inggris apa? Nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Si orang Inggrisnya agamanya apa dulu? Muter-muter nggak bisa jawab. Ya udah kalau nggak tahu ya udah. Yang penting Kok kabur? Iya udah, nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Oke, siap. Ya. Nah, ini orang Inggrisnya agamanya apa dulu? Aku tanya, nama Tuhan dalam bahasa Inggris apa? Ya kita anggap orang Inggris ini Islam Coba semua ya, Allah namanya. Di kamus, apa dia nama Tuhan dalam bahasa Inggris? Coba cek dulu di kamus. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris? Iya. Mending lu ngobrol sama Roh Kudus, John. Gimana sih nama Tuhan dalam bahasa Inggris? Jawab lagi. Ya memang nggak bisa dijawab pertanyaan. Ini ibaratnya kayak gini. Ibaratnya kayak gini. Nama presiden dalam bahasa Inggris apa? Nggak tahu ya udah bilang aja. Coba ini gua contohin nama lu ya. Nama presiden dalam bahasa Inggris apa? Ayo dijawab ayo. Ayo ini supaya lu kelihatan pinternya. Nama presiden dalam bahasa Inggris siapa? Nama Tuhan dalam bahasa Inggris itu adalah God. Nama Tuhan dalam bahasa Yunani Theos. Nama Tuhan dalam bahasa sekarang nama Ibrani presiden dalam bahasa Elohim. Inggris apa? Nama presiden dalam bahasa Inggris apa nama presiden? Jadi udah jelas bahwa nama dijawab, Tuhan jangan kabur-kaburan. Nama presiden dalam bahasa Inggris apa? Udah jelas kan? Nggak jelas, John. Nah, nama Tuhan dalam bahasa Inggris apa-apaan kamu ini? Kamu belajar di mana? Itu sebutan Tuhan dalam bahasa Inggris. Iya, baru namanya disebut apa? God. Apa namanya dalam bahasa Inggris? Namanya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Inggris apa? Iya, apa? Coba kamu jawab. Kamu dulu nama Tuhannya, bukan sebutan Tuhan. Nama Tuhan. Kan? Di mana Guru sebutan aja Tuhan? bingung kan, lihat bayangin coba orang Kristen bisa begini Kamu dia. bedakan. Bedakan antara sebutan nama dengan sebutan Tuhan dalam bahasa Inggris. Kau jawab, nama Tuhan dalam bahasa Inggris apa? Silakan jawab. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Coba kalau misalnya God itu nama Tuhan, itu Tuhan agama apa tuh? Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Setuju? Oke. Ilah, woi. Ilah. La ilaha illallah itu apa? Lu nama Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Lu kau jangan rubah-rubah. Ilah nama Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab itu ilah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Nama Tuhan itu nama itu nggak terkungkung bahasa, John. Yang namanya nama Tuhan itu tidak terkungkung bahasa. Nama Tuhan dalam Ayo dong sadar, John sadar. Keluarkan Roh Kudus lu, berpikirlah seperti orang normal dulu. Ternyata Contoh misalnya namanya Kores dalam bahasa Inggris apa? Ya Kores. Namanya Zuma dalam bahasa Inggris apa? Ya Zuma. Namanya John dalam bahasa Inggris apa? Ya John. John. Astagfirullah, John. Kitab tertua. Makanya lu bingung ketika gua tanya nama presiden dalam bahasa Inggris apa? Lu di situ langsung ini kan, apa namanya, mencret kan? Itu. Coba pinter makanya. Silakan Gurunda. Iya, John. Jangan sok tahu, John. Kamu gak ada ilmu. Sekarang begini, John, di dalam kitab tertua menerangkan wa era el Abraham, el Yisak, wa el Yakub. Saya menyatakan diri kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, Bael Saddai Usami Yotefafe, saya belum menyatakan namaku kepada mereka. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, ketika Tuhan mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum katakan kepada mereka. Saya ingin tahu, Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Cangkul. Jawab. Cangkul. Jawab. Jelas dia memanggil dengan nama Elohim. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Abraham manggil Elohim. Ya kau lihat aja lah sama orang-orang yang membaca kitab perjanjian. Ini saya tanya Abraham, kok lihat aja. Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Tuhan.
Itu bahasa Indonesia. Tuyul. Elohim. Iya, Di coba mana bayangin nanti dia dalilnya? ketika nanti Gurunda pas nanti ke Ibrani nama Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Elohim. Terus Yahweh apa? Kodok Mesir. Iya. Astagfirullah, John. Elohim. Jan, kamu sunat dulu Jan. Sunat pakai kapak. Makanya Otakmu nggak berfungsi. kamu 1 itu Korintus 4 nomor sebutkan. 11 itu dikarenakan kenapa? Itu cukup murah dan singkat. Coba kau Mm-mm. jawab Uma. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Silakan jawab. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Nama Enggak, Tuhan. Gurunda langsung dalam bahasa Gurunda ke Ibrani Ya aja nama Tuhan Allah. dalam bahasa Ibrani apa? Ya Allah katanya. Iya, nama Tuhan kan, bukan sebutan kan? Iya. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Silakan. Ya, nama Tuhan dalam bahasa Inggris Allah. Coba kau tanya. Orang Islam memanggil nama Tuhannya dengan sebutan apa? Bahasa Inggris. Iya, orang Islam Inggris nama Tuhannya tetap Allah. Orang Islam Amerika nama Tuhannya tetap Allah. Orang Islam Israel juga nama Tuhannya tetap Allah. Nama Nggak berubah-berubah, Tuhan tiap daerah kok Nama berubah. Emang itu Tuhan. Tuhan lu. coba dicek Nama- dulu. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris itu Allah. Oh, Allah. Orang Inggris Iya. tahu Allah. Oh ya jelas, mereka memanggil Tuhan dengan sebutan Allah. Coba sekarang- tunjukkan Nah di mana sekarang dalilnya. menurut kamu orang Inggris memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan apa? Jadi dia memanggil Jadi orang Inggris kalau panggil Tuhannya jadi. God Di manakah kau berada? Ada nggak Bang Abdul Amir, ada nggak yang lebih sedikit punya otak daripada yang ini? Jadi Juma kalau tak mampu dia, makanya kayak gini lah. Maka kutanya tadi, siapa nama Tuhan dalam bahasa Inggris? Enggak, Jawabannya adalah Allah. kami tadi dari tadi Islam itu menjawab dengan mudah dan penuh Allah. dengan mudah dan penuh jenaka gitu ngejawab pertanyaan lu, John. Nah, sekarang kita tanya nih, gua penasaran. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Elohim. Berarti Yahweh kodok Mesir. Elohim, udah jelas ya. Nama Yahweh Tuhan itu apa dalam berarti? Kodok Mesir, bukan Tuhan, bukan nama Tuhan itu Yahweh. bahasa Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Nah, terus Yahweh itu apa Yahweh? Makanya aku bilang kau nanya nama Tuhan Nah, dalam kan bahasa. di sini lu Ibrani langsung kebaduk adalah otak lu dengan Elohim. kenyataan yang ada. Makanya aku bilang nama Tuhan dalam bahasa Inggris itu God, dalam bahasa Yunani itu Theos, dalam Tuyul. bahasa Nah, enggak, terus Yahweh yang Tuyul. Ibrani ini apa Yahweh? Yahweh itu bahasa apa Yahweh Tuyul. dong? Dijawab itu dong. Tuyul. Kabur-kaburan aja ini, aduh, Dalam kadir, 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh oleh karena Kristus. Heeh. Jadi, Kami bodoh oleh karena Kristus. Inilah dia. Korintus 4 nomor 10. Nama Tuhan dalam bahasa Inggris dia jawab adalah Allah. Itu lucu. Nah sekarang nama John dalam bahasa Inggris apa? Johannes, Yohanes. Kalau dalam bahasa Indonesia? John. Oh gitu. Kebalik ya. Singkat gitu ya. Namanya Dasar. berubah-ubah tergantung budaya ngehe. Tuhan Iya, kok Bang. bisa tanduk Tuhan kok bisa tunduk sama budaya. Iya, betul. Nama Tuhan itu di mana-mana itu sama, Tuyul. Siapa nama Tuhan itu? Kalau sama. Nama Tuhan itu adalah Allah. Siapa bilang? Sedangkan KBBI mengatakan Allah itu artinya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Udah jelas ya? Nama Itu KBBI. Tuhan. Ya Nama udah lu Tu- tempel aja KBBI di belakang kitab Wahyu jadi nama keimanan lu, Tuhan Bre. itu adalah KBBI Allah. dilawan. Di mana-mana nama Tuhan itu adalah Allah. Yang kamu maksud sebutan Tuhan itu ilah dalam bahasa Arab. Bentar, Nah, aku- sekarang saya tanya samamu. Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Yunani apa? Di mana itu tertulis Yod Pape? Coba tunjukkan dulu biar kita belajar dulu sama Juma. Di mana tertulis? Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Yunani itu sebutannya apa? Di mana tertulis yang kau bilang itu biar kita belajar dulu. Tunjukkan dulu. Ada banyak disebutkan dalam kitabnya Bani Israel itu banyak. Coba Wa tunjukkan. era el Abraham el Yesa wa el Yakub wa el Saddai usami Yod-Heh-Vav-He lo naudati lahem. Iya. Aku tidak menyatakan namaku Yod-Heh-Vav-He kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terus Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? John. Allah ya. Jadi udah ganti namanya, bukan lagi. Enggak, saya tanya Abraham memanggil nama Tuhannya dengan sebutan apa? Jadi beda ya Tuhanmu dengan Tuhan kami. Saya Don. kok kami emang kamu itu Yahudi?
Tuhan kau itu Yesus, Tuhan berasal kami dari kata itu- Zeus. Iya, Oke, Papi. Zeus. Kau tidak masuk golongan kami, John. Ya, oke. Oke, Berarti kau itu beda. penyembah manusia terlaknat di dunia. Jadi beda ya. Manusia Ya, Tuhan kita beda, John. Jangan nyamain. Beda. Jadi, Tuhan kau itu makhluk terkutuk yang paling cuy di atas muka bumi ini. Paham kau? Nabi Abraham menyembah Tuhan kami. dan menyembah Allah. Lu Subhanahu wa siapa? Ta'ala. Emang lu sopo? Tuhan kita beda, John. Tuhan kita beda. Menyembah Allah Subhanahu wa Tuhan Ta'ala. kita, Tetapi Tuhan dia kita. menyembah Nenekmu kiper, Tuhan kita. Kasihan banget. Ya, sekarang saya si John. Sekarang saya tanya samamu. Aduh, Tuhan Kalau beda. di dalam Al-Quran Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan Allah. Nah sekarang itu di dalam kitabmu Dimana dikatakan Abraham orang Yahudi menyebut tidak dinyatakan Tuhannya nama dengan Tuhan kata kepada Allah. dia berdasarkan Keluaran 6 nomor 3. Wa era el Abraham el Isa wa el Yakub ba el Sadai usami, aku tidak menyatakan diriku kemahakuasaanku, namaku Yotefafe lo dau no dau ti nauti lahem lamet he mem lahem. Nah sekarang saya tanya samamu, kalau Tuhan betul tidak menyatakan namanya kepada Abraham, lalu Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Yot pape bukan Allah God. Subhanahu wa Ta'ala. Yote pape Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani Elohim. Jangan Paulus bangkit lagi buat ngakak ini. Elohim turunkan yang ini yang berkelas sedikit. Yot pape ternyata. Apa-apaan Itu Allah ini? Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Yod-Veh-Vave itu nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yod-Veh-Vave, bukan Elohim. Elohim itu terjemahan dari kata Tuhan bahasa Indonesia. John, inilah Ikhwan perlunya ASI ketika bayi masih di umur 2 tahun ke bawah. Oleh Nabi Musa dan Nabi Abraham ya, itu beda. Udah lu baru nyadar sekarang kan kalau misalnya nama Tuhan itu tidak akan mengikuti budaya-budaya. Paham lu ya sekarang? Yang disembah dari tadi gak sadar-sadar apa ya? Ya lu aja diskusi ini ormas. Malu, John. Iya, orang gila ini, orang gila bang. Mau menyembah Al-Masih, Al-Masihnya aja menyembah Allah. Syukur. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Nabi Oke, Musa. kalau kau katakan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tanya sama John, apakah Tuhan yang disembah Nabi Musa itu maha suci atau maha tinggi atau tidak? Ya jelas dong. Jelas apa? Jelas maha suci. Nah, maha suci dalam bahasa Arab apa? Ya nggak tahu, kau lah yang tahu bahasa Arab. Nenekmu kiper. Udah kau cebo sana pakai air 1 sendok. Bukan Turun, orang turun, Arab. turun. Jadi saya Turun. nggak tahu bahasa Main Arab. kau di sini. Ilmu nggak ada. Jadi nggak tahu bahasa Arab, bahasa suci apa. Udah jelas. Dasar Silakan tuyul. kau yang tahu bahasa Arab, kau jelaskan. Udah. Yang paling jago di Kristen di Indonesia ini tolong suruh hadapi saya. Yang Ya, jago yang kayak kau, yang kayak kau. John. melayani. Diam dulu, John. Sampah kau, sampah. John. Gue pengen banget gue pas Nabi Isa turun lagi gue storyin itu kaum Kristen pas mereka nyembah kakinya Nabi Isa terus disepak-sepakin palanya satu-satu. Baru gue pengen nanya tuannya Nabi Musa siapa, John? Enggak akan pernah bisa ditanya itu bang. Ada Nama aja. Tuhan dalam bahasa Inggris God. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani Elohim. Terus Yahweh siapa? Diem dia kayak kecubung. Oh. Jadi John. buat John, Hilang orangnya. kamu masih dengar saya John. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Oke, itu sudah sangat jelas itu. Daniel 7 nomor 25. Oke. Jadi kamu jangan pernah mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ingin mencari kebenaran, nabi-nabi itu tidak menyembah manusia terlaknat, terkutuk. Oke? Satu-satunya manusia yang terkutuk menurut Paulus itu adalah Yesus. Kemana perginya manusia terkutuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Makanya yang kamu sembah itu bukan Nabi Isa,
tapi Yesus manusia terkutuk, mencicikkan. Ini kebetulan Iya. ada Dokter Adi baru masuk. Pak Dani. Nah, Dokter itu Adi. Yesus dalam bahasa Inggrisnya ini Gurunda. Ini baru benar. Yesus dalam bahasa Inggrisnya Greek Jesus. Nah, itu. Yesus Yunani. Halo, selamat Tuh malam. Gurunda ada Dokter Adi. Dokter Adi Dokter sekarang Adi. keras-keras loh Gurunda. Ya nggak Bisa main apa-apa. TikTok dia. Siapa tahu bisa waras ini dokterku buat kan gitu, daripada dia jadi salah obat selamat nanti malam. pasien. Malam Pak Dokter. Ya, Barusan kenapa? Pak Juma kutip Keluaran 6 ayat 3. Ya, Langsung dia. Dengan Betul. namaku sebagai Tuhan belum dinyatakan. oke. Nama Tuhan di situ siapa? Nama Tuhan itu huruf besar dulu ya. Nama Tuhan itu Enggak. Gini Pak. Begini Pak Dokter. Menurut Pak Dokter nih ya, Ya. nama Tuhan yang disembah oleh para nabi itu boleh dieja ke saya supaya saya paham. Di dalam perjanjian lama belum dinyatakan namanya siapa. Oh gitu. Ya. Dengar dulu. Jadi saya ngomong dulu. baru dengar dulu ya. Iya. Yang menyatakan itu adalah anak tunggal Allah Oh, yang salah. diam di pangkuan Bapa. Itu bukan menyatakan, itu mentafsirkan atau menjelaskan atau menguraikan, Pak. Eksegesis dalam bahasa Yunani. Ayo. Pak Iya. Juma, ini kitab saya yang berhak menafsirkannya ya. Oh, itu kitab Anda. Tapi saya lebih paham dari Anda. Baik, kita perang data dulu di data. Oke, silakan. Saya siap. Anda ngomong, berdasarkan jangan iman, beda dengan saya. Saya berdasarkan ilmu. Mari kita lihat data apa yang Anda ingin bawa. Silakan. Dan- Yohanes berapa? Jadi, Keluaran 6 ayat 3 saya bacakan. Ya. Bentar. Kita bicara data, bukan iman. Bicara bukan data dan teori. bicara histori ya Pak ya. Karena sampai hari ini, sembahan Bani Israel itu dieja dengan sebutan Yod He Vav He. Oke? Baik, Nah, saya sedangkan sebut Keluaran 6 nomor 3 jelas sekali menerangkan di sana wa era el Abraham el Yisak wa el Yakub Bael Saddai Usami, merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Apanya? Namanya Alhamdulillah. Yod He Vav He. Aku belum menyatakan Yod He Vav He itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Betul enggak itu? Dulu udah mulai ayat 1 sampai 3 dulu ya saya bacakan ya. Keluaran 6 ayat 1. Ada terjemahan 2, dan kayaknya. 3. Selanjutnya Nggak apa-apa. berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Oke. Nah, berarti ayat 1-2 jadi saya baca. Ya, Jadi ah. Allah dalam terjemahan LAI itu berkata kepada Musa, namaku Tuhan. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Lalu yang menyatakan itu ada tertulis di Yohanes 1 ayat 18, saya bacakan. Yohanes 1 ayat 18, sebentar. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini tertulis menyatakan, jadi Pak Juma bilang menafsirkan. Ya, Jadi tadi sesuai dengan original namanya teksnya sebagai Pak. Tuhan, Pak, original teks bahasa Yunaninya itu apa di situ? Exegomai. Akar katanya apa Yo tuh? X. Akar katanya apa? baik. Jadi Tafsir, artinya saya nggak eksegesis. belajar original. Jadi artinya Yesus itu itulah yang menyatakan siapakah Oh, Bapa Anda itu, siapakah Anda Tuhan salah. yang bertemu dengan Anda salah kalau Salah menggunakan terjemahan kata Dokter menyatakan. Adi, ini Gurunda kasih Salah yang benernya. terjemahan itu. Arti yang sebenarnya di situ adalah menceritakan, menerangkan.
memperlihatkan, menjelaskan, menafsirkan. Makanya Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel, dia menjelaskan tentang apa perintahnya, apa perkataannya, apa ketetapannya, apa kemudian keputusannya, seperti apa kehendaknya. Dia tidak menyatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus. Tunjukkan dalilnya. Ada nggak dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku namanya adalah Yesus? Ada nggak, Pak? Ada namanya. Silakan tunjukkan ke saya. Silakan. Jadi Lucu ini nanti, lucu. tertulis Silakan. Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu. Ya. Jadi nama Bapa itu telah dinyatakan oleh Yesus kepada semua orang. Ya, terus apa yang dikatakan Yesus tentang nama Tuhan? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa telah diberikan kepada Yesus. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Ya. Jadi nama yang diberikan malaikat kepada Maria itu adalah nama Bapa. Namanya adalah dia Yesus. Itu kan malaikat yang Wanes berkata. juga ini. Ya, ini Begini. data. Jadi kita Pak Kores tunggu dulu. Kami sama Pak Juma dulu. Dia kan mencari Iya, yang boleh. terhebat. Yang terhebat udah datang sekarang. Jadi yang Alah, terhebat dari Kristen hebat ada di mana? ngibul kalau ini. Ada data. Saya akan buktikan, Pak. Nama Tuhan Immanuel artinya apa, Immanuel, Pak? Immanuel artinya apa? Immanuel itu di Yesaya 7 ayat 14 itu Immanuel itu kata nubuatan. Yang Kalau akan Yesaya artinya apa? digenapi. Kalau Yesaya artinya apa? Yesaya itu nama Bang nabi. Juma ada peringatan. Yesaya. Iya, Bang. Nama-nama Tuhan yang diberikan kepada nabinya. Bukan, Ngerti Yesaya gak? itu nabi. Yesaya nabi, Yeremia. Nabi oknumnya, Pak. Oke. Oknumnya. Jadi firman Tuhan itu Hezekia ditulis bahkan disebut oleh sebagai para apa? nabi Allah atas perkasa, perintah Tuhan. Allah yang kekal. Nama yang diberikan kepada Hezekia. Bukan kepada Hezekia itu, Pak. Yesaya 9 itu Hezekia, Bapak. Ya. Nama yang diberikan kepada Hezekia, Raja Yehuda. Jadi nama Tuhan itu sering diberikan kepada nabi-nabinya, bukan kepada Yesus saja. Pak, cuma salah. Kita bahas Immanuel atau Hizkia dulu, terserah. Ya katanya Jangan lupa. pintar. Anda pasti punya Ya, loncatan saya berpikir bisa. ketika hadapi saya gitu loh. Mau Hizkia juga boleh, mau Yesaya juga boleh, mau Immanuel juga boleh, mau nama Allah juga boleh, terserah. Saya siap. Enggak, itu aja Yesaya- dulu, Pak. Itu aja dulu, Yesaya itu aja 9. dulu. Yesaya 9. Oke, kita baca kitab Yesaya. Yesaya 1. Ya enggak, bukan ke situ pokoknya. Nama Tuhan itu Anda katakan tadi adalah Yesus. Ya. Itu di mana? Di mana Yesus mengatakan bahwa nama Yesaya. Bapa itu adalah Yesus? Itu di mana, Bapak? Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Iya, Namamu betul. yang telah engkau kepadaku. Sekarang begini, Namamu kalau Bapa. begini, Pak Dokter, kalau Anda mengatakan bahwasanya nama Tuhan itu kemudian adalah Yesus karena dengan data itu, apakah Anda ngerti? Yehezkiel, Nehemia, Yeremia, Zakaria, Samuel, Mikael, Yosia itu adalah nama-nama Tuhan. Nama Tuhan itu sendiri. Bukan, salah Bapak. Jadi Bagaimana Anda mengatakan salah? Makanya ngerti Pak Yesaya. original teksnya. Oke. Yehezkiel, Eloh yang maha kuat. Siapa tuh Eloh yang maha kuat? Itu nama Tuhan, penyebutan kepada Tuhan. Nehemia, Tuhan yang maha penghibur. Yeremia, Tuhan yang maha memberi petunjuk. Zakaria, Tuhan yang maha mengingat. Itu adalah nama-nama Tuhan, Pak, yang diberikan kepada para nabi. Jadi kalau Yesus menyatakan nama yang diberikan kepada dia, dia menyatakan bahwa Tuhan itulah Alfa dan Omega. Bukan dirinya, tapi Tuhannya. Dia yang menyatakan kepada Bani Israel, Pak. Saya jawab dengan data. Dengar baik Pak Juma. Silakan. Yesaya ayat 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Artinya, Yesaya menerima firman Tuhan melalui penglihatan pada zaman raja-raja Yehuda. Ini nggak ada kaitannya materi kita, Pak Dokter. Ada materi. Ini terkait Jadi, Pak, dengan penamaan, Pak.
Ini terkait dengan maksud penamaan. saya, Pak Juma ngomong tadi Yesaya 9 ayat 6 itu nama Hizkia. Iya kan? Nama Hizkia. Yesaya 9 ayat 5 itu saya bacakan. Sebelum ke 9 kita baca ayat 1 dulu. Kronologinya Ayat Yesaya 1, kalau Yesaya 1 yang Anda bawa itu kutukan Tuhan kepada Bani Israel. Bu, ayat 1 dulu, jangan terus kutukan. Yesaya berapa Bapak mau bahas ini? Yesaya 1 ayat 1. Coba Bapak Ya, baca. itu kutukan Tuhan terhadap Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan penamaan. Ini kita berbicara mengenai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu namanya siapa? Anda mengatakan Yesus. Ini menggelikan, Tadi Pak. saya sudah terangkan tentang nama kan Bapak ke Yesaya. Jadi Enggak, saya ke Yesaya itu Firman maksudnya akan bahwa dinyatakan. Tuhan menyatakan dirinya kepada para nabi-nabinya. Makanya nama Tuhan diberikan kepada para nabinya. Tuhan yang maha menyelamatkan. Apa itu? Yesaya. Itu nama Tuhan. Tidak mungkin oknumnya yang menyelamatkan, tapi Tuhannya. Ayat. Oke. Pak Juma, ayat berapa yang mengatakan pendapat Bapak barusan? Ayat berapa? Kalau Yesaya itu artinya apa, Pak? Dalam ayat 2 kan bahasa Indonesia. Yesaya artinya apa dalam bahasa Indonesia, Pak? Yang saya tahu Yesaya itu nama nabi. Itu yang saya tahu, Pak. Nama nabi Ya, yang itu adalah, nah arti dari namanya itu adalah sifat Allah. Itu menurut pemahaman Pak Juma. Tetapi Salah. pemahaman saya Justru berbeda. Anda mengambil tadi nama Tuhannya Abraham itu adalah Yesus. Ini ilmu dari mana? Nah, saya terangkan. Karena Musa berhadapan dengan Allah itu, dan Allah itu mengaku namanya Tuhan. Itu langsung kepada Musa, ya. Lalu Allah yang mengaku namanya Tuhan, yang diakui Allah kepada Musa bahwa dia bernama Tuhan, telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dengan nama Tuhan belum dinyatakan. Itu jelas. Nah, Ya, sekarang saya nggak menafsir siapa Oke. nama Musa. Oke, nah sekarang saya tanya, seperti apa panggilan Tuhan ketika Abraham memanggil Tuhannya? Yesus, gitu. Bukan, belum. Mereka kan hanya kalau bahasa Elohim, Adonai, apa itu ada panggilan-panggilan. Loh, tetapi ada, dalam Pak. terjemahan Dia kita mengatakan pahami. di dalam Kejadian 15 nomor 2 itu Anda baca loh. Wayomer Abraham Adonai apa? Yesus atau Yod-Heh-Vav-He? Kejadian berapa? 15 nomor 2. Saya bacakan. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah." Ini kan ya, "Apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ya. Nah sekarang Abraham manggil apa, Pak? Manggil apa ya dia di Tuhan sana? Allah. Ya, Ya. Tuhan Allah. Allah dalam bahasa Ibrani yang di situ yang sebenarnya apa, Pak? Allah itu kalau Yahweh kan nggak boleh disebut dengan sembarangan. Jadi mereka panggil Elohim. Yod-Heh-Vav-He. Ya. Yod-Heh-Vav-He. Kan nggak sembarangan menyebut nama itu. Nah, terus kalau Tapi yang kalau orang yang Kristen jelas- menyebut nama itu dengan sebutan Zeus boleh? Terserah kalau kami bukan orang Yahudi. Orang Yahudi yang nggak bisa sembarangan menyebut nama Allah. Berarti Kalau Tuhannya kami- beda dong, Pak. Beda dong, aturannya beda dong, Tuhannya beda dong berarti. Satu, tetapi kami sama seperti sunat, yang disunatkan orang Yahudi, bukan Yahudi nggak disunat. Karena perjanjian kekal itu khusus kepada orang Yahudi, bukan orang di luar Waduh. Yahudi. Jadi gini, Pak. Itu Jadi gini, Pak Dokter. Kitabnya orang Yahudi sampai hari ini itu masih menyerukan nama itu. Wayomer Abraham Adonai. Apa yang disebut di sana, Pak? Saya koreksi, Pak. Yod-Heh-Vav-He. Saya koreksi. Itu bukan kitab Yahudi. Itu kitab Tuhan. Ya, nggak ada kitab Yahudi. Anda salah. Sekarang saya Yang tanya. ditulis. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Ya. Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia atau Yahudi? Mulanya hanya untuk Yahudi. Nah, terus Hanya Yahudi. siapa yang menambahkan untuk seluruh manusia? Karena Yahudi menolak sebagian, tapi ada Yahudi yang menerima.
Yang menerima itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu diperintahkan untuk memberitakan kepada seluruh bangsa. Ngarang Bapak ini, ngarang. Ada data. Silakan. Terjemahan paling Anda bawa. Yohanes 7, semua terjemahan Pak. Kan saya nggak mengerti bahasa Ibrani. Yunani. Yohanes 28 nomor 19. Yohanes berapa? Matius. Matius berapa? Ya justru Bapak yang harus menunjukkan ke saya di mana Yesus memerintahkan muridnya untuk keluar dari Yahudi. Yohanes 17 ayat 8. Loh, itu masalah firman itu Pak. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang Anda bawa tadi itu adalah Matius 28 nomor 19. Bukan. Jadi pada Matius 28 nomor 19 Pak. Pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman kepada khusus bangsa Israel melalui nabi-nabi. Makanya Musa mengatakan di Ulangan 6 ayat 4 Allah itu Esa. Tetapi bangsa Israel menolak. Mereka membentuk anak lembu emas sebagai Allah. Makanya Yeremia 7 ayat 25-26, bangsa Israel nenek moyangnya dari dulu terus menerus menolak nabi-nabi yang diutus Allah. Makanya pada zaman akhir Allah mengutus itu surat Paulus itu dari seorang perempuan. Itu suratnya Bapak Paulus. Kan ada dua Bapak Elohim dan Bapak Paulus. Dan dua Bapak ini tandingan Pak. Itu tandingan. Itu Kores punya itu. Bapaknya kata Cikores sama saya. Jadi Ibrani 1 nomor 1 itu yang Anda bawa itu. Ya, jadi memang gini Pak Dokter, daripada amburadul materi kita. Jadi gini, memang ada dua Bapak Abraham, Bapak yang disembah Abraham, dan Bapak Paulus yang juga ditaatin oleh Pak Dokter. Gitu. Itu beda. Jadi Bapak yang datang kepada Musa ajarannya sudah dikebiri dan dibatalin. Sekarang yang jago sakti ini pengikutnya sampai 3 miliar kurang lebih itu adalah Bapak Paulus. Jadi dua Bapak ini ajarannya sangat bertentangan Pak. Langit dan bumi. Kristen itu ikuti Bapak Paulus. Orang. Sebelum Saulus jadi Kristen, sebelum Saulus bertobat, sudah ada murid-murid Yesus yang melarikan ke kota Antioquia. Yang melarikan dari Yerusalem itu ke kota Antioquia itulah disebut Kristen. Sebelum Saulus mengajar orang di Kristen itu sebutan pertama kali di Antioquia Pak. Jangan Anda tuduh-tuduh muridnya Yesus enggak pernah ngajarkan Kristen Pak. Dengar dulu Pak Juma. Murid yang 11 itu pertama kali diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Bangsa apa? Bangsa apa? Seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Ada datanya. Anda gunakan terjemahan tanpa data. Aduh Pak, Yesus Anda baca dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Dia berpesan apa kepada muridnya? Jangan menyimpang dari kota-kota Israel, Pak Dokter. Tidak boleh menyimpang. Ketika murid Yesus masih 12, hanya ke Yerusalem. Tetapi seperti kata Yesus, aku akan ke Yerusalem, akan menderita aniaya, akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Ketika murid Yesus tinggal 11, ketika Yesus naik bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, murid Yesus tinggal 11, Yesus memberi perintah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Berarti aku menyertai sampai akhir zaman. Oke, giliran saya Pak. Berarti Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengajarkan murid-muridnya untuk mengajarkan suku-suku ke-12 suku Bani Israel yang sudah berpencar ke seluruh penjuru bumi. Tapi khusus kepada Bani Israel, bangsa-bangsa muridnya. Emang bangsa muridnya bangsa apa aja Pak?
Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi Bani Israel yang kemudian sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, itulah mereka harus diinjilin, bukan kita. Muridnya Pak yang menyebar ke seluruh bangsa-bangsa, karena dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Sabar dulu. Tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus dia diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada enggak? Pengakuan Yesus loh ya. Yang membantah pengakuannya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Baik, jadi saya terangkan dengan... Jangan Anda bantah pernyataan Yesus dengan pernyataan Bapak Paulus. Jangan. Pengakuan Yesusnya ada enggak? Saya tak bicara Paulus di sini. Saya hanya bicara Yesus dan murid Yesus. Oke, kalau gitu tunjukkan kepada saya dalil yang Anda gunakan untuk mematahkan pernyataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Patahkan itu dengan argumen Yesus sendiri. Silakan. Iya, dengan data, ya. Jadi Matius 10 ayat 56, 7 dan 8, 7, ya. 78, 56, 78, oke sama itu. Bahwa saat murid Yesus 12 orang hanya dikhususkan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena pada zaman dahulu Allah telah mengutus nabi kepada bangsa Israel. Gagal. Makanya Yesus itu Galatia 4 ayat 4 setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi Ibrani 1 ayat 2 itu Yesus diutus khusus untuk bangsa Israel. Makanya Matius 10 ayat 5-6 itu hanya untuk bangsa Israel. Lalu di Matius 16 ayat 21 Yesus berkata kepada murid yang 12, aku akan pergi ke Yerusalem, saya akan mendapat aniaya, saya akan dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit. Perkataan itu tidak dimengerti murid Yesus. Nah, ketika benar terjadi perkataan Yesus itu, bahwa Yesus dianiaya, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikubur, pada hari ketiga bangkit. Ketika Yesus bangkit menjumpai murid-murid itu mulanya tidak percaya. Dan setelah mereka percaya, diberilah perintah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itulah datanya di Matius 28, 19, 20. Lalu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 itu, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu selama 40 hari. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 15, bertambahlah jumlah murid itu 120 orang. Kisah Rasul 2 ayat 42, bertambahlah murid itu menjadi 3.000 orang dibaptis oleh Petrus. Kemudian terjadi penganiayaan, kecuali murid yang 11 tadi, seluruh yang bertambah tadi, baik yang 120, baik yang 3.000, lari terpencar-pencar ke Yudea dan Samaria. Bahkan ada yang lari ke Antioquia. Saulus berusaha menganiaya dan membunuh sampai akhirnya dia bertobat. Dan sebelum bertobat Saulus sudah lari murid-murid itu, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid itu ke Antioquia. Nah, yang di Antioquia ini disebut jemaat, itulah murid-murid yang disebut Kristen tanpa campur tangan Saulus. Itu datanya, Pak. Jadi gini, Pak Dokter, Pak Dokter gini Pak, saya ingin pengakuan jujur dari Pak Dokter. Benarkah bahwasanya Yesus itu berpesan agar waspada kepada ahli Taurat? Ya, saya terangkan dengan data. Tunggu dulu. Ya, satu-satu biar langsung saya jawab. Enggak, diiyakan aja dulu Pak. Benarkah Yesus itu ya meminta muridnya agar waspada kepada ahli Taurat? Benar. Agar waspada kepada orang Farisi, benar gak? Benar, sama orang Saduki. Ada apa dengan orang Farisi Saduki ini? Ada apa, Pak? Boleh saya jawab? Iya, silakan. Silakan. Oke, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata, hati-hatilah kepada ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki.
Di ayat 12 mengatakan ajaran Farisi dan ajaran Saduki. Matius itu 3 ayat 7, Yohanes Pembaptis mengatakan ketika orang Farisi sama orang Saduki mau dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Artinya itu bahasa kiasan bahwa orang Saduki sama orang Farisi adalah keturunan iblis. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 44, "Iblislah jadi bapamu." Dan Matius 23 ayat berapa itu? "Kamu hai keturunan ular beludak." Artinya, kenapa Yesus mengatakan hati-hati kepada ajaran orang Farisi dan orang Saduki? Karena bapa orang Saduki, bapa orang Farisi adalah iblis. Oke. Makanya dibeli hati-hati. Baik. Sekarang Anda tahu enggak bahwa Paulus itu orang Farisi? Baik, saya terangkan dengan data. Saya udah jawab kemarin. Akibatnya Saulus menerima ajaran Farisi. Ajaran Farisi sudah diwanti-wanti oleh Yesus. Hati-hati. Karena Yesus mengatakan bahwa ajaran Farisi itu adalah ajaran iblis. Akibat Saulus menerima ajaran Farisi, maka Saulus berusaha menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Oke. Itu baik. dampaknya. Oke. Nah, sekarang Paulus itu ahli Taurat atau ahli Farisi? Saya jawab. Ahli Taurat atau orang Farisi dan orang Saduki itu Yesus katakan khusus untuk Saduki dan Farisi itu Yesus katakan keturunan atau iblislah dari bapaknya atau ajaran Bapak mabuk kayaknya. Jadi, Pak dokter, saya tanya, Paulus itu ahli Taurat atau ahli Farisi? Paulus diajari Gamaliel ahli Taurat. Berarti Anda mengatakan ajaran Paulus yang Taurat itulah yang membuat dia menjadi pembunuh gitu? Waktu Paulus belajar kepada orang Farisi, itulah membuat dia pembunuh. Apa yang dipelajari oleh Paulus? Taurat kan? Taurat yang diajarkan oleh ahli Farisi yang salah dalam pengajaran. Yang mana yang salah, Pak? Yang salah. Yang mana yang salah? Yesus yang membunuh dan menganiaya pengikut Yesus. Oh, jadi gara-gara Paulus oknumnya membunuh, Tauratnya yang salah, gitu? Bukan, Taurat itu nggak salah. Kalau Tauratnya nggak salah, terus kenapa dibatalkan, Pak? Pelaksanaannya yang salah. Enggak, bukan pelaksanaan. Tauratnya yang dibatalkan oleh Paulus, kenapa rupanya? Tidak ada Paulus membatalkan Taurat, Pak. Dia menjadikan Yesus sebagai tumbal. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi Efesus 2 nomor 15. Apa isinya, Pak? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ya, yang membatalkan siapa? Paulus. Bukan. Paulus. Bukan. Yesus dengan mati. Ini fitnah. Coba Anda tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus membatalkan hukum Taurat. Baik. Jadi Matius 5 ayat 17, aku datang untuk menggenapi. Oke, saya baca dulu. Menggenapi atau membatalkan? Sebentar dulu, saya belum terangkan, jangan dipotong, ya. Jadi setelah saya siap terangkan baru dipotong. Jadi Matius 15 ayat 17. Berkali-kali saya sudah terangkan ini tapi belum dimengerti juga. Tidak harus mengerti tetapi saya harus nyatakan biar nyatakan dalam iman. Yang menilai. Nyatakan dalam iman. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Ini data yang saya terangkan. Data yang bertentangan dengan iman Anda. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Data udah dipotong nih. Gimana? Karena saya hafal datanya, Pak Dokter. Jangan kamu menyangka. Ya betul. Saya terangkan dulu, ya. Saya terangkan dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Saya terangkan. Ada kata di ayat 17, Semua terjadi. melainkan untuk menggenapinya. Itu di ayat 17. Di ayat 18 ada sebelum semuanya terjadi. Jadi kata-kata ini harus dipahami. Aku datang untuk menggenapi. Setelah digenapi itu artinya sudah terjadi. Yohanes 17 ayat 30. Sudah selesai. Itu maksudnya sudah terjadi. Maksudnya langit dan bumi sudah lenyap gitu. Bukan itu. Ya kan tadi kata Yesus sebelum langit dan bumi lenyap setitik pun tidak akan batalkan. Nah, jadi saya bicara analogi supaya lebih gampang. Saya akan terangkan dengan ini. Saya punya mobil, olinya itu 10.000 km. Dan peraturan oli boleh servis dengan jarak tempuh 10 km atau 6 bulan waktunya. Mana lebih dulu? Apakah 6 bulan dulu atau 10 km dulu? Contoh, dalam waktu 2 bulan sudah lebih mencapai target 10 km, saya boleh servis. Anda salah kasih. Itu untuk anak TK boleh. Analogi anak TK boleh. Yang Yesus maksud sebelum semuanya terjadi itu adalah langit lenyap, bumi lenyap. Berarti semuanya sudah terjadi. Gak ada lagi kejadian setelahnya. Alias kiamat. Anda gak percaya juga? Baca Lukas 16 nomor 17. Ayo. Ya. Silakan Anda buka jadi Lukas, kitab Anda. Ayat 16 dulu baca. Hukum Taurat dan silakan. 16 dulu, jangan 17. Silakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Nah, itu kata siapa? Setelah Kata siapa? Yohanes Pembaptis. Itu kata Tuhan yang ditulis oleh Lukas. Oh, kata Tuhan. Oke, sekarang nomor 17-nya. Ya, sebentar saya baca. Jadi kalau 17, Bapak percaya, 16 dari percayai. Bukan, lihat aja kontradiksinya, lihat aja dulu. Iya, saya udah tahu itu. Jadi kita mau tadi Matius 17 itu belum saya terangkan, sudah langsung diloncat di sini. Boleh, saya siap. Saya nggak butuh keterangan. Yang Anda lakukan bukan menerangkan, tapi menggelapkan. Paham? Kan saya jawab dengan data. Iya, sekarang Anda baca nomor 17-nya. Nomor 17-nya. Ya, Lukas sebelum 17 kita luka 16 dulu. Kan tadi sudah Anda baca. Sekarang giliran 17 Anda baca. Oke, 17. Kata Yesus kepadanya, Lukas ya, sebentar. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Gimana tuh? Terus silakan. Ya. Gimana tuh? Hukum Taurat itu ada 3 ya. Hukum Jurus Paulus. Hukum 10 ya, itu hukum Taurat juga. Hukum kitab yang ditulis oleh Musa itu hukum Taurat juga. Baru firman Tuhan itu Taurat juga. Jadi yang saya terangkan di imamat. Jadi yang dihilangkan itu yang mana? Ritual penyembahan itu yang dihilangkan. Berarti boleh hilang. Dibatalkan. Berarti boleh hilang setitik. Udah hilang itu semua dengan matinya Yesus. Artinya berarti apa gunanya Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal? Saya terangkan. Artinya itu kan sebelum ayat itu ada ayat 16 bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Lebih mudah satu itu daripada hukum batal. Artinya batal aturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibatalkan dengan kematian Yesus adalah di kitab Imamat 1 sampai Imamat 7 yang isinya jika orang berdosa maka yang berdosa itu harus menghadap kepada imam. Nah, imam itulah menentukan besar kecil dosanya. Kalau dosanya besar, maka untuk korban penghapus dosa dipotonglah korban lembu tambun. Dengan korban itu dosanya dihapuskan.
Itu aturan hukum Taurat yang dibatalkan. Kalau dosanya besar, Tuhannya yang harus dikorbankan gitu. Bukan, nanti next time itu. Jadi maksudnya yang saya terangkan dulu, aturan ini yang dibatalkan. Ini yang membatalkan siapa? Yang membatalkan siapa? Kematian Tadi katanya Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi. Kok Bapak sekarang berani mengatakan membatalkan? Yang ngajarin siapa? Arti menggenapi itu apa? Iya, jawablah. Arti menggenapi itu apa? Jadi Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat atau kitab Taurat Musa itu adalah nubuatan atau kiasan yang akan digenapi di Perjanjian Baru. Jadi, kata siapa, Pak? Kata siapa? Kata siapa? Ya kata Tuhan. Di mana itu tertulis? Amos 3 Amos itu suratnya siapa? Nabi Amos. Tuhan berkata kepada Amos melalui penglihatan. Nah, terus apa yang katakan Tuhan? Penglihatan itu cara Tuhan menyampaikan firman. Sama seperti Tuhan berbicara kepada Ananias murid Tuhan melalui penglihatan. Jadi firman itu datang melalui firman ditulis dalam sebuah kitab. Jadi nabi-nabi menulis firman Tuhan itu melalui penglihatan dan perumpamaan. Hosea 12 ayat 11. Enggak, Amos mengatakan apa, Pak? Dari wahyu yang diterima dari Tuhan, Tuhan mengatakan perjanjian lamanya itu, hukum Taurat itu, ya, Amsal 30:11 itu adalah hukum yang mudah, tidak sukar dilakukan. Nah, Anda mengatakan itu adalah perjanjian lama, adalah nubuatan. Nanti digenapi di perjanjian baru. Amos mengatakan apa rupanya di dalam suratnya? Udah kabur. Pak Dokter kemana ya? Terpental kayaknya, Bang. Terpental. Ya, kita tunggu aja lagi. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menanggapi atau menambahkan. Dokter mempersiapkan obat anti Kak Juma ini kalau tak klik kayaknya Bang Juma keluar nanti masuk lagi ya. Dokter sedang mempersiapkan obat. Boleh Bang, boleh Bang. Mana dia? Enggak. Lagi siapin obat, tungguin aja dulu. Lagi diracik. Oh ini sudah ada. Buat siapa? Buat Gurunda? Sudah ada. Buat dia sendirilah. Emang kita yang sakit. Ya, silakan Pak Dokter ditunjukkan Amos berapa yang mengatakan bahwasanya perjanjian lama, nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi Amos tadi saya buka langsung tiba-tiba terpental. Jadi saya nggak bisa buka di apa? Kemana caranya? Sebentar. Ya, silakan. Berarti ini Pak Amir ini harus open cam ini. Tolong bantu saya Pak Amir. Kalau saya buka di HP saya, terpental saya. Oh, situ. Silakan Pak Amir, buka bajunya Pak Amir. Buka baju Pak, baju. Pak Handi, buka baju Pak Handi. Minum kopi Pak Handi. Udah Pak Dokter. Amos. Ya Amos, coba Amos dibuka. 3 ayat 7. Amos ayat Amos 3 berapa? ayat 7. Amos 3 ayat 417. Kayak lagu itu ya, Dewa Amos ya. Kayak lagu. Nabi itu Bang, nabi yang ada, nabi kecil. Abad ke-8 sebelum Masehi. Oh. Lebih duluan daripada Nabi Yesaya. Oh, kalau Amor, kalau Amor dewa. Salah saya. Dewa Amor. Kayak ada lagunya itu. Boleh Amos 1 ayat 1 dulu. Kalau ciri Tampilkan, apa, Bang Handi? Amor atau Amos? 1. Amos. Pak Amir terpengaruh sama saya. Terpengaruh dia. Amos 1 ayat 1. Bisa open cam ya? 407 ya? Amos 1 ayat 1 Pak Amir. Amos 1 ayat 1 dulu. Amos 1 ayat 1. Sini saya bacain aja deh. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman itu Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman
Yerobeam anak Yoas raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Buset. Apa ini? Baik. Jadi yang mau saya katakan di sini, jadi Amos ini menulis kitab Amos sesuai dengan pernyataan atau penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu di Amos 3 ayat 7 saya bacakan. Atau Pak Handi, tolong Pak Handi. Amos 3 ayat 7. Amos 3:7. Oh iya. Amos Silon, 3:7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, jadi disinilah Tuhan Allah berbuat sesuatu melalui hamba-hambanya para nabi. Artinya nubuatan-nubuatan itu selalu dinyatakan para nabi. Makanya di Lukas 24 ayat 44, apa yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur tentang aku harus digenapi. Bahaya ini, bahaya ini. Terjadi, Bahaya ini Pak Dokter. bahaya. Karena tidak ada tertulis tentang Tuhan bangkit di antara orang mati. Waduh. Itu nggak ada. Bahaya itu Pak. Di mana tuh? Matius 16 ayat 21. Itu kan Yesus mengatakan ada tertulis di Taurat, di Mazmur dan kitab para nabi. Nah, kitab Taurat tidak menjelaskan ada Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu nggak ada, Pak. Jadi apa yang dinyatakan Yang Lukas menyatakan- 24 nomor 44 itu mohon maaf saya katakan sesuatu yang tidak benar alias bohong. Baik, saya luruskan. Yang dimaksud Lukas 24 ayat 44 itu tentang yang ditulis di kitab Taurat Musa, yang ditulis di kitab para nabi, yang ditulis di kitab Mazmur, itu tentang nubuatan sebelum lahir, saat lahir, setelah hidup dan mati. Aduh, Bapak ini ngaco. Tentang dia mati itu kan perkataan Yesus. Ngaco Bapak ini. Baca 44, 45, 46. Baca terus, Pak. Tertulis bahwa dia akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di mana di Taurat? Tidak dikatakan tertulis di situ. Tertulis, Tidak Pak. dikatakan tertulis di Taurat. Waduh, Bapak ini gimana? Bapak yang bawa data. Bapak yang bawa data, Bukan, jadi Bapak yang sangkal sendiri gimana itu? Data 44 itu kan data yang tertulis apa yang ditulis para nabi. Lalu tentang yang tertulis mati bangkit itu kan bukan di tulisan para nabi, tetapi perkataan dia sendiri kepada murid-muridnya. Iya. Jadi ada nggak di Torah? Ada nggak Gitu di Taurat maksudnya. itu? Bukan di Taurat, tapi perkataan dia sendiri. Kan Lalu dia berkata kepada murid-muridnya sendiri. Iya, kalau gitu coba Anda bukakan di Taurat bahwa Tuhan akan datang untuk membatalkan hukumnya sendiri dengan cara mati terkutuk. Ada nggak di dalam Taurat? Di Matius 3 Di Matius bukan ayat Taurat, Pak. 16. Minta Ya, Taurat saya ke tahu. Matius. Jadi ada analogi di sini. Kenapa aku harus dibaptis? Untuk Tadi Bapak membawa, seluruh mohon maaf, Taurat. Pak Dokter bawa data tadi Lukas 24. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sudah pasti tentang Yesus, kalau dia betul sesuai dengan konsep gereja hari ini, maka tentu Taurat telah menceritakan Tuhan mati terkutuk. Itu tertulis di mana, Pak? Karena yang ada di dalam Taurat, orang yang terkutuk itu adalah penjahat. Orang yang terkutuk itu adalah orang yang membatalkan hukum Taurat, bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Ulangan 21 nomor 23, orang yang mati terkutuk harus diturunkan segera jenazahnya dari salib, dari tiang, karena jasadnya nggak boleh mengotori tanah, maka itu betul. Berarti Yesus kita harus akui sebagai manusia terkutuk. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 27 nomor 26, ya Ulangan juga kan Taurat, Pak. Berarti betul Yesus itu adalah manusia terkutuk. Kan gitu.
Tapi kalau dikatakan Tuhan datang membatalkan hukumnya sendiri dengan cara mati terkutuk, itu tertulis di mana? Yang ada penjahat mati terkutuk, yang ada terkutuk orang yang membatalkan hukum Taurat. Maka Yesus di sini posisinya adalah orang yang terkutuk. Gimana tuh? Jawab, saya luruskan. Jadi, Bukan diluruskan, pasti Bapak mau 13, bengkokkan. Tengok aja nanti. Galatia 3:13 itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, dengan cara menjadi kutuk. Karena kita. Karena ada tertulis. Jadi artinya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalib, Pak? Artinya saya terangkan, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia menggantikan setiap orang yang terkutuk. Betul, bawa-bawa Islam lagi. Jalan itulah dengan makanya Yohanes 1 ayat 29, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan cara? Jadi dengan mati di kayu salib. Secara? Menggenapi yang tertulis. Secara apa dia mati, Pak? Secara apa? Dia mati secara apa? Dia disalib. Iya, secara apa dia? Terkutuk atau tidak? Bukan, dia menebus kutuk. Dia menebus kutuk gimana? Dengarkan, dalilnya kan jelas, Pak. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Terkutuk enggak dia? Menebus untuk kutuk. Dengan terkutuk dia untuk menebus. Tujuannya jelas. Ya, enggak. Jadi, maksudnya yang terkutuk, tunggu dulu. Yang terkutuk ini siapa sebenarnya? Dia telah menanggung semua kutuk itu supaya semua yang percaya kepadanya tidak terkutuk lagi. Kutuk apa Pak yang ditanggung Yesus? Kutuk hukum Taurat, iya. Oke, tunjukkan kepada saya bahwa hukum Taurat itu kutuk. Itu di mana tertulis? Baik, hukum Taurat itu adalah hukum yang menyatakan kita berdosa. Kalau tidak ada hukum Taurat, dosa itu tetap dosa tetapi tidak dianggap bersalah. Enggak, maksud saya di mana dalilnya hukum Taurat itu adalah kutuk? Di mana? Bukan hukum Taurat kutuk, tetapi dengan adanya hukum Taurat, orang yang berdosa dihukum. Andaikan hukum Taurat tidak ada, yang dosa itu dianggap tidak dosa. Oh gitu. Jadi Anda maunya tidak usah ada aturan Tuhan supaya kita hidup seperti hewan gitu. Sebelum datang hukum Taurat, dosa tetap dosa, tetapi belum dihukum. Bagaimana Anda mengatakan sebelum ada hukum Taurat dosa tetap dosa? Di mana itu tertulis, Bapak? Waduh. Bapak. Pak Amir, ini Akhi Julius mau naik, Pak Amir. Mau ngasih lihat luga lagi uka-uka di kuburan, Pak Amir. Oke. Pak Dokter, jangan ngomong gitu. Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan sebelum ada hukum Taurat loh. Sebentar, saya jawab dulu, Pak. Jangan muter-muter justru mengobrak-abrik isi Alkitab lah. Bukan, saya terangkan dulu. Jadi belum saya balas sudah dipotong. Lah tadi bilangnya memang membunuh. Ya, betul, membunuh. Tetapi saat itu kan hukum Taurat belum ada. Yang menyatakan dia berdosa itu kan hukum Taurat. Dengan adanya hukum Taurat, dosa itu nyata. Analogi gini aja analoginya. Sekarang kan undang-undang sebentar dulu. Boleh lah untuk contoh yang Pak Dokter gunakan boleh. Untuk Sodom dan Gomora itu gimana? Ya memang dosa tetap dosa. Lah tapi dihukum itu Sodom dan Gomora, dibinasakan malah. Ya, tetapi terus itu atas dasar apa itu? Masih ingat di Sodom Gomora ada anakku perempuan yang masih gadis, perawanilah. Jangan tamuku laki-laki ini kamu ambil. Kan gitu. Jadi artinya ini masalah dosa, Pak Dokter. Pak Dokter tadi bilang sebelum datang hukum Taurat, dosa itu tetap dosa tapi tidak dihukum. Itu Sodom dan Gomora dihabiskan satu bangsa. Betul. Nah terus itu kenapa itu dibinasakan? Karena dosa atau karena apa? Atau karena salah sasaran? Tuhan memang. Tapi ada nggak ayat mengatakan bahwa
perbuatan mereka yang berdosa itu adalah dosa. Lah kalau nggak ada dosa kan ngapain dimusnahkan sama Tuhan? Enggak, saya mau data Pak, Bob, saya mau data. Lah udah Yang ada data, jelas. setelah adanya hukum, setelah adanya undang-undang, baru pelanggaran itu dihukum. Oh jadi Logika gitu. berpikirannya. Oh jadi Sodom dan Gomora itu dibinasakan bukan hukuman. Murka Tuhan itu. Murka Tuhan kalau itu bukan hukuman karena dosa. Ya gimana saya bilangnya? Jadi kalau Enggak, ada gitu undang-undang, ada pelanggaran, ada sanksi. Bukan pelanggaran tentang sanksi, ini tentang murka Tuhan yang ada di Alkitab. Tertulis Tuhan menghabisi Sodom dan Gomora, membinasakan. Itu karena dosa Sodom dan Gomora atau karena apa itu? Pak Bob, tampilkan datanya kita baca. Lah kok tampilkan data lagi? Saya bertanya Nah, malah. Cuma cerita itu. Lah itu dalam Alkitab Pak Dokter, bukan cerita. Saya tahu. Tapi konteksnya di mana? Konteksnya di mana kita baca? Saya tadi menggunakan analogi Pak Dokter. Sebelum hukum Taurat datang, dosa itu tetap dosa tapi tidak dihukum, gitu ya. Nah, saya gunakan analogi itu untuk peristiwa Sodom dan Gomora terjadi sebelum hukum Taurat. Apakah Sodom dan Gomora itu dihancurkan bukan karena dosa mereka? Oke, saya jawab dengan data yang pernah saya baca. Waktu itu Lot kedatangan tamu, ya. Tetapi seluruh bangsa di sekitarnya, orang-orang tetangganya mau memperkosa tamunya. Tamunya laki-laki loh. Oke. Tetapi tamunya itu membuat buta tetangganya. Ya, saya nggak tahu ayatnya, tapi saya dengar cerita waktu saya sekolah minggu, saya ingat ini. Lalu Lot menawarkan, ada anak gadis saya yang masih gadis, perkosalah dia. Tapi jangan tamu saya. Apakah perkataan Lot yang menawarkan gadis anaknya yang masih perawan itu dosa apa enggak? Dah, kok nanya balik sama saya? Nah, itu makanya saya bilang itu belum dosa. Karena diperbolehkan. Oh, berarti Sodom dan Gomora itu dihancurkan bukan karena dosa? Coba ayatnya di mana? Kita baca dulu ya. Itu lebih bagus. Nanti kalau saya buka di apa nanti? Oh, mati kita. Selesai. Ayat berapa itu sobat? Coba. Aduh, ayat berapa? Pak Nanti kalau saya Dokter. buka di HP saya, nanti keluar saya. Pak Dokter, bahkan istri Lot ketika melihat ke belakang jadi batu garam. Karena Ya, saya begitu murkanya Tuhan kepada bangsa Lot, Sodom dan Gomora. Begitulah Jadi, Tuhan melaknat mereka semua sampai istri Lut hanya melihat ke belakang jadi batu garam. Jangan katakan itu bukan karena dosa, Pak Dokter. Hanya untuk membenarkan dalil Pak Dokter bantah apa yang ada di Alkitab. Gak boleh begitu Pak Dokter. Silakan berargumentasi, tapi jangan coba mentahkan apa yang ada di Alkitab. Berargumentasilah, mau seliar apapun argumentasi, tapi jangan nodai isi Alkitab. Baik. Tapi ayatnya di mana Bapak ngapain? Kita baca ceritanya di mana. Ya, yang mau saya pahami, yang saya lakukan adalah yang saya pelajari setelah ada hukum Taurat, baru dosa itu benar-benar nyata. Artinya, waktu Lot menawarkan anak gadisnya untuk diperkosa, apakah itu dosa? Atau Nuh, anak gadisnya yang perempuan dua-dua membuat mabuk anak bapaknya supaya kita membangun keturunan dari ayah kita. Hari pertama, anak gadis pertama membuat minum berhubungan. Anak kedua membuat minum berhubungan. Tetapi Nuh tidak tahu, tidak sadar. Apakah itu dosa? Itu Nabi Lut itu, Pak Dokter. Jangan salah. Nabi Nuh tidak ada berhubungan dengan putrinya. Ada. Aduh, ada. Pak Dokter pakai Alkitab mana sih? Nabi Lut. Bukan Nabi Nuh itu. Oh, sorry. Lot, betul. Nabi Nuh, dia betul. dilihat anaknya telanjang. Makanya anaknya itu terkutuk karena melihat aurat bapaknya. Itu Pak Dokter. Aduh Pak Dokter, aku ini jarang gabung tapi suka baca gitu loh. Oke, makasih. Saya koreksi, saya mohon maaf. Jadi Lot itu Dimaafin. tidak tahu bahwa anak gadisnya yang dua itu, anak gadisnya bilang laki-laki tidak ada lagi. Kita menyambung keturunan. Baiklah bapak kita kasih minum. Nah, di dalam tertulis itu ada nggak itu dikatakan dosa?
Ayo Pak Bob, ayo. Pak Juma, silakan. Ya Bang Bob, ada nggak Saya dulu. dosa tuh? Iya. dulu. Dosa nggak itu? Padahal Dosa tadi itu- sudah jelas dosa Sodom dan itu- Gomora lo itu. Dosa Ya, itu, iya, Sodom dan Gomora. Jadi Dosa artinya itu, Pak anak gadisnya Dokter. itu 2 orang. Silakan Dosa dorong saja itu. gitu. bukan dosa itu bukan hanya tentang berhubungan badan. Jangan Betul, kita betul, mengecilkan arti dosa. Pak Dokter tadi dari awal mengartikan dosa itu secara umum. Yang Pak Dokter Melanggar maksud, perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. nah Jadi kalau ketika itu anak benar, gadisnya tidak ada pelanggaran sebelum hukum diturunkan. Itu baru benar Pak Dokter. Jangan Pak Dokter bilang sebelum hukum Taurat dosa itu tidak dihukum. Jelas-jelas bahkan air bah diturunkan karena apa? Karena Tuhan melihat manusia itu semua sudah tercela. Sudah mulai melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Maka Oke, pertanyaan saya dibinasakan. bercepat. Pertanyaan saya bercepat. Yang dilakukan kedua putrinya Lot ke Lot itu dosa apa enggak? Bagi Tuhan tidak, karena Lot seorang nabi. Loh, Mau data. Ada nggak data? Karena dia nabi nggak bisa berbuat dosa. lah itu Lot kan nabi. Maksud saya, Loh, maksudnya Musa apa? nabi berdosa? Apa Abraham? dosa nabi? Apa dosa nabi? Apa dosa Nabi Musa? Ada. Gara-gara kesalahan. Tuhan berkata, berkatalah engkau ke batu itu supaya batu itu mengeluarkan air. Ternyata dia bukan berkata, tapi mukul. Terus Itu dosanya. dosanya di situ dosanya apa? Akibatnya dia tidak bisa memasuki tanah Kanan, hanya bisa melihat tanah Kanan, tetapi hanya melihat tanah Kanan, tidak sampai dia ke tanah Kanan gara-gara tadi Tuhan berkata, berbicaralah kau ke batu itu supaya air keluar, tetapi dia bukan berbicara, dia mukul. Tapi karena kau melanggar kekudusanku, itu aku Berarti pernah baca karena- itu, tapi ayatnya Karena tidak memukul berbicara karena memukul lalu dia berdosa. Disuruh dia berbicara, tetapi dia memukul. Itu berarti nggak patuh, Oh begitu. melanggar kekudusan Tuhan. Ya, Oh Itu ada begitu. Jadi upah dosa Pak- Musa Pak itu Bob. tidak sampai ke Kanaan. ya betul. Pak Bob, saya kemarin minta nomor Pak Bob supaya enak kita WA-an. Iya Itu di dengan bio satu, saya ada saya Pak bisa Dokter. Di bio makanya follow saya. Oh, sebentar, saya follow dulu. Aduh, saya baru 60 orang apa aku pengikut. Ini Bang Bob ngobrol sama Dokter Adi kedengeran memang ya? Kedengeran. Loh, Kedengaran. maksudnya? Dari tadi saya Oh, dari Pak tadi Kores, saya Pak Kores ngomong. nggak kedengaran ya? Kecil banget. Pak Kores nggak kedengaran? Ini Bang Kores Kecil banget. ngerjain ini. Kecil banget. Aduh, gimana? Ya udah dilanjut Pak Dokter sama Bang Juma. Saya tadi hanya mengoreksi tentang apa argumentasi Pak Dokter mengatakan sebelum Taurat dosa itu tidak dihukum. Udah saya- Bukan begitu. Saya mau luruskan. Tidak ada satu pelanggaran dinyatakan itu pelanggaran tanpa ada hukum yang dilanggar. Kalau itu saya sepakat. Tetapi bukan berarti pertanyaan orang balik. yang berbuat dosa sebelum hukum Taurat diturunkan, dia tidak dihukum. Siapapun. Baik. Bahkan Adam jatuh ke dalam dosa, dia mendapatkan hukuman. Saya tahu. Pak Bob, kembali ke tadi. Kedua putri Lot tadi yang melakukan hubungan suami istri dengan bapaknya itu tertulis di Bible, dosa apa enggak? Oh tidak. 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 Padahal menurut undang itu incest ya. Incest dosa enggak? Iya. Dosa itu ini Incest dosa. dosa pada saat kapan? Dosa pada saat kapan ini? Terhadap siapa yang ditanyakan? Maksud Terhadap saya atau terhadap Nabi Lut? Ya, berarti menurut Pak Bob kalau dia nabi walaupun dia berbuat dosa tidak berbuat dosa. Itu kan Lah, Berarti itulah ada keistimewaan Nabi. Kayaknya nggak Pak. pas deh. Itulah keistimewaan Nabi, namanya juga sudah Nabi. Orang terdekat kalau dengan Nabi- Tuhan. Jadi kalau nabi sesuka hatinya Bang Bob berdosa. mungkin maksudnya yang anak-anaknya itu berdosa nggak gitu loh. Nah, boleh juga. Makasih Pak Kores. Makanya saya tanya tadi, itu dikenakan ke siapa? Oh, Pak Kores, kalau Nabi ada keistimewaan, kurasa anak Nabi, cucu Nabi pun istimewa. Bukan.
Duh, Seandainya Nggak jelas, anak nabi apa ya? itu anak nabi itu dia melakukan hubungan itu dengan orang lain, bisa jadi dia kena. Tapi karena dia melakukan dengan nabi, itu urusan Tuhan. Itu tafsir ya. Jadi Bukan datanya tafsir. penting. Bukan tafsir. Itu Yang urusan saya tahu, Tuhan. Pak Bob, dengan adanya hukum Taurat, maka dosa itu dinyatakan dosa. Ya, Pak, sebelum ada hukum Taurat. sekali Ada lagi ayatnya sih. saya Ada. katakan, hukum Taurat itu bukan menentukan mana dosa, mana tidak. Dosa sejak manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Begitu bukan? Ya. Kalau sejak Adam sudah ada dosa, nggak ada ngaruhnya dengan hukum Taurat. Betul. Tapi aturan syariat itulah hukum Taurat itu. Boleh, cocok. Nah Syariat itu. itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Lah kalau berlakunya itu menurut saya sebelum disempurnakan itu pasti berlaku terus. Sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Ada ayatnya. Jadi ada aturan Nah, mainnya. kalau Baik. kalau itu Maaf, nanti dari pembahasannya satu, saya kembalikan ke ya. Bang Zuma lah. Lanjut diskusinya Oke, Pak Pak Zuma, Dokter. udah jam Dengan- 1. Ini di sana saya udah tinggal 2 ya. Jadi next time lah. Nanti Pak Bob, saya udah follow up itu. Enggak, Nah, sebelum Pak WA-nya Dokter kalau turun. boleh. Saya masih penasaran Ya, ini Pak silakan. Dokter. Tadi Pak Silakan, Dokter silakan. bilang begini. Izin ya Bang Zuma ya. Silakan. Silakan, Nah, silakan. Silakan tadi, Bang, silakan. Tadi Pak Dokter bilang, aku telah menyatakan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku. Begitu ya antara Yesus dengan Bapa ya. Betul. Berarti nama Bapa diberikan ke Yesus. Betul. Setelah diberikan, nama Bapa ini siapa? Yesus tetap. Itu kan Lah, namanya. tapi udah diberikan ke Yesus. Walaupun itu kan kiasan, perumpamaan. Oh, Jadi kalau diberi perumpamaan. nama, Berarti kalau kita bilang perumpamaan, berarti Yesus itu perumpamaan nama Tuhan berarti. ya masuk saya, nama itu diberi kepadanya karena namaku telah diberikan kepadanya. Nama Bapa telah diberikan kepadaku. Berarti nama Ih. Bapa itu saya Yesus. Enggak, kan tadi itu dialog antara Yesus dengan Bapaknya. Betul. Namamu yang telah kau berikan kepadaku, katanya. Betul. Nah, setelah diberikan nama ini ke Yesus, Bapa itu tadi siapa namanya? Tetap Yesus. Lah, berarti belum diberikan dong. Nah, jadi jangan pakai gini. Aku punya mobil. Kalau mobilku udah aku berikan, berarti mobilku nggak ada. Bukan kayak gitu Oh, pengertiannya. nama Bapa ini ada berapa? Ya satu. Lah, Jadi kalau aku satu, bilang, berarti Pak ah, Dokter kalau punya jadi- mobil satu, kasih ke aku, Pak Dokter punya mobil lagi nggak? Jadi analogi Bapak, kalau saya punya mobil, mobilku beri kepada Bapak, otomatis saya nggak punya mobil. Itu analogi. Tadi kan saya Bukan tanya, kayak gitu. saya Bukan kayak tanya gitu pemahamannya. namanya berapa? Nama Bapak ini berapa? Ada berapa namanya? Cuma satu. Makanya Namanya satu. 12, hanya ada satu nama di kolong langit yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Oke. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Iya. Tadi kan saya tanya namanya cuma satu. Pak Dokter bawa analogi kasih mobil. Pak Dokter punya mobil berapa? Bukan. Jadi Bapak jangan memikirkan seperti kalau saya punya mobil, ku beri otomatis saya nggak punya. Begitu maksud saya. Jadi nama ini Contohnya, gini loh. Bang Zuma kasih nama ke saya. Bob, ini saya kasih nama saya Zuma sama Bob. Yang bernama Zuma masih Bang Zuma atau saya setelah dikasih nama Zuma ke saya? bukan kayak gitu pemahaman. Oh, jadi gimana? Jadi aku bilang makanya aku dan Bapa satu, yang melihat Bapa telah melihat aku karena di dalam aku ada Bapa. Bapa itu roh, tidak memiliki tubuh jasmani. Wah, udah Dan kemana-mana malah ke Bapa roh. telah Jangan ke roh dulu, Pak. Ke nama dulu. Iya, roh. Jangan langsung Jadi naik maksudnya- kereta sampai di Semarang. Enggak. Kita bicara tentang nama yang kau berikan kepadaku. Ya. Dokter di demo tuh di bawah, suaranya nggak kedengeran. Nah, berarti Bapak itu Gimana Pak Ores? suara Pak Dokter tenggelam. Agak dideketin mic-nya, Pak. Aduh, gimana lagi? Oke, Ini udah. Jam 1. Udah. Baterai saya sudah Sebentar, Pak baterai Dokter. saya udah mau low. Sebentar, saya berdoa itu Ada tiba-tiba nomor penuh. WA saya. Sebentar, Pak Juma juga, nanggung. Pak Andi juga, Pak Amir juga ada. Saya ini nomor lagi saya di- semua situ. Saya ini lagi di puncaknya ini, Pak Dokter. Udah mau klimaks Ya, saya ini. udah terangkan, Tunggu. Bapak juga tidak akan mengerti. Bukan, Persis saya kayak bukan saya tidak ngomong. mengerti. Saya tidak mengertinya itu karena sudah diberi tapi masih ada yang bernama Yesus. Lah berarti Yesus. kalau masih ada Ya. nama Yesus, di bapaknya ini tadi namanya siapa? Baik.
Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yesus adalah Bapa yang Bapak nggak cocok. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Oke. Yohanes 1 Yesus. ayat 1. Oke, Yohanes 1 ayat 14. sebentar. Ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bapa yang memberi nama ke Yesus itu Allah, Bapa itu. Ya. Oke. Kalau Allah menjadi manusia, dia nggak perlu kasih nama, Pak. Dia mau jadi manusia, mau jadi gedung, mau jadi apapun namanya melekat. Karena kan Allahnya yang menjadi. Tidak ada proses memberi dan menerima. Bukan Allah yang menjadi, tapi firman-Nya yang menjadi. Lah, ini firman lagi. Tadi Allahnya menjadi. Kan Sekarang di sorga ya itu. sudahlah Pak, nanti makin lobet baterai handphone Bapak. Oke lah, nanti saya coba pahami sebentar terus. dulu, Saya aku akan yang berusaha panas. untuk- Aku yang panas sekarang. Saya mau terangkan, aku yang panas. Di sorga itu panas, ada ya. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya satu. Ya itu Bang Bob, aku yang panas. Jadi Loh. saya sampaikan Loh, jangan, di sorga jangan. itu Bapa, Firman, Roh Kudus. Kan Pak, gitu. itu salah itu. Apa salah? Coba bilang. Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Kerajaan Ya. surga itu cuman Bapa yang punya. Tidak ada ya yang selain Bapa yang ada di dalam surga. Baik. Kerajaan sorga maksudnya apa? Lah, apalagi nih? Beda lagi surga dengan kerajaan surga gitu. Nah, data. Jadi kerajaan sorga itu ada di antara kamu. Oke. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorga yang dimaksud apa? Oke. Jawab dengan data. Surga yang dimaksud Ya, surganya Bapa. Yang dimaksud sorga di sini sesuai dengan data. Bapak tahu, Pak Bob tahu sorga itu datanya tertulis di mana? Silakan tampilkan. Loh, kok saya kan nanya tadi ke Yohanes, Bapak. saya bantu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti sorga. Loh, Bapak yang mengartikan. Bapak yang mengartikan. Betul. Di situ rumah Betul. bukan Jadi- surga, Pak. Di rumah Bapakku. Rumah Bapak itu sorga apa enggak? Oh, belum tentu karena tertulis di situ rumah. Nah, makanya aku bilang itu perumpamaan. Rumah yang Lah, di sorga perumpamaan kan di sorga banyak tempat lagi. tinggal. Aduh. Ya, kan rumah bukan berarti seperti rumah yang di dunia ini. Ya. Nah, rumah kayak mana lagi Tapi tuh? itu kan kiasan. Nah, Makanya kiasan aku bilang, lagi. firman Coba yang nggak pakai ini kiasan, kan Pak. gaya Coba yang nggak bahasa. pakai kiasan gitu. Ini kan banyak kiasan. Iya, maksudnya Makanya, coba tapi cari yang ada- nggak pakai kiasan gitu. Itu sorga itu ada dua. Sorga tempatnya Allah, alam roh, dan sorga tempatnya yang ada di bumi. Oke. Bersama umat pilihannya. Oke. Nanti makanya kota Allah turun dari sorga. Itu Wahyu 21 ayat 1. Jadi Udah ke Wahyu langit pula bumi lagi. yang ada sekarang ini, langit dan bumi yang ada sekarang ini kan hancur. Oh, Binasa. begitu. Tetapi langit yang baru dan bumi yang baru itu kan perumpamaan. Langit maksudnya itu sorga. Oke gitu. Jadi Bumi Yesus maksudnya manusia. Yesus ketika Bumi naik manusia. itu Yesus ketika naik itu dia naik kemana, Pak? Ya ke sorga. Itu Berarti selama tentang Yesus- Allah roh. Oh, berarti Allah roh. ketika Yesus di dunia surganya kosong dong. Bukan. Jadi itulah Siapa yang makanya menghuni? dibilang Allah Maha Hadir. Lah. Walaupun satu, di mana-mana hadir. Kalau Allah Makanya saya Maha bilang, Kalau Allah Maha Hadir, ngapain Allah jadi manusia? Dia hadir aja, nggak perlu jadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Israel telah menolak. Akhirnya dia setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Kan sudah dinubuatkan. Nama, ini bahas Harus nama. Ya panjang cerita kita. Oke lah, udah semakin habis ini baterai saya. Pak Bob, Oke. WA-nya lah, WA-nya. Udah saya apain di apa ya? Di bio Pak Pak. Ores. WA saya itu di Ya, bio. dokter. Selamat bertugas kembali. Makasih banyak ya. Bertugas kembali, mau istirahat dulu. Bertugas kembali besok pagi. Oke, next time. Oh iya, selamat Terima istirahat kasih, Pak kalau gitu. Amir, Pak Amir Lee tadi udah Oke, terima kasih Juma, Pak Dokter. Pak Handi, makasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan ya. Oke, selamat istirahat. Ya, dimaafkan, jangan diulangi. Aku juga. Malu saya dengernya. Tadi ada kawan Kristen yang mau naik, itu bagus juga tuh Bang Bob. Namanya udah dikasih. Nah, nama Bapak sekarang siapa kalau gitu? Lah kan itu yang saya tanya. Yesus juga. Nah kalau katanya Bapak itu adalah apa Yesus, ya ngapain ngasih nama?
Kan kalau ngasih itu kan ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, yang memberi Bapa, yang menerima Yesus. Lah kalau Bapa itu adalah Yesus, lah ngapain ada skenario memberi menerima, orangnya yang sama itu kok. Cuman berubah bentuk aja, berubah wujud. Kan gitu itu Bang Kores. Kan Iya, banyak banget pendekatannya banyak banget. Kalau aku pendekatannya itu kan dari awal udah Yesus. Dikasih nama namanya Yesus. Jadi Yesus gitu namanya atau gimana? atau Yesus itu boleh dikasih ke siapapun gitu. Nanti biar aku kasih nanti nama Yesus sama Bang apa Kores. Yesus Kores Yesus. Ngomong-ngomong, Gimana gitu? teman-teman, Bang Luga gimana kabarnya dia? Iya, coba dipastikan dulu. Lagi mau uji nyali di kuburan. Nanti Ada aja itu. Nggak bisa Kemarin tuh ini. di live kan di sini. Iya, itu Akhir Julius, ayo naik. Sama ini juga Gurunda. Kemarin itu kan aku ada program buat Laya Luga karena dia kan seneng dengan apa namanya mengusir setan gitu. Aku tuh pengen naruh dia tuh di gedung kosong, ditaruh di ujung gitu Luganya. Ditaruh di 4 jam di sana. Dianya malah nggak mau, teriak-teriak dia bilang, lu dulu. Kalau lu bisa baru gua. Lah gimana? Yang punya mujizat ngusir setan siapa? Aneh banget ya. Coba kalau nggak ada Aki Julius, coba lihat ada Kristen yang lain nggak? Ada nggak? Tadi kan Bang Kores, padahal saya nggak pernah itu ungkap masalah Nabi Lut itu kan, tapi karena Pak Dokter ngomong gitu tadi, ya akhirnya saya sampaikan juga Nabi Lut itu gimana itu. Nah dia memancing dibilangnya pula Nabi Nuh bersetubuh dengan putrinya. Kapan pula ada di Alkitab? Aduh. Bang, Aduh. dia mau dibenerin keras dulu lagi. Tapi alhamdulillah cepat nyadarnya. Oh iya salah saya. Maaf ya. Siap, dimaafin. Aduh. Kan kacau gitu sebelum hukum Taurat dosa itu nggak dihukum. Wah kacau lah bangsa kita ini kalau kayak gitu. Nah, Torah itu tahun 1500-an. Nah, kalau dalam kalender Yahudi udah jalan berarti berapa tuh? 1500, 4000-an tahun. Ini lagi kawanku, ini yang tadi cerita pas sholat subuh lihat Nabi Isa ya. Halo my bro. Mute-nya. Nah, aku mau nanya, ini nanti dilanjut sama Gurunda atau Bang Bob. Itu pas udah ngelihat Nabi Isa ada dialog? Ya, ada. Oh, ada dialog. Berarti setelah dialog itu sholat lagi berjamaah sama Nabi Isa? Ya. Masya Allah. Subhanallah. Keren. Tapi ini Islam atau Kristen ini, Afwan? Dia Kristen. Mualaf. Oh, yang mualaf. Alhamdulillah. Mualaf. Mualaf ya? Alhamdulillah. Halo. Tadi narasinya Mualaf tadi enggak. Netizen yang lebih tahu karena netizen yang nyimak selama ini. Dia mute-nya itu mute-nya. Mute-nya. My bre? Dia Kristen kok murtadin kan? Dia oten, murtadong, nggak jelas nyamar. Gimana? Ada lagi yang lain nggak Pak Amir? Coba ini membingungkan ya. Iya. Bro, mau dialog atau gimana? Menyembah Yesus nggak? Woi. Takutan dia. Jangan takut kalau mau ngomong. Tadi waktu tipping banyak sekali kok dia murtadin dia. Iya, kita ngobrol santai aja kok, nggak ini kita, nggak apa.
menyembah Yesus, my bro? Nggak bagus. Minta naik nggak ngomong. Ih. Ini Ikhwani Fisabilillah, Akhi Gana dan yang sudah berindomisasi kepada kami, jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Bang Bob kemana lagi nih? Satsugi mau naik sama Akhiriko katanya. Pak Amir. Apa? Apa dia bilang? Dia Kristen Tulen, suaranya mirip John Peter. Walah. Assalamualaikum, Kang Ali. Orang jangan senang dulu. Siapa yang seneng? Gua masih bingung. Ya ayo naik sini Akhiriko. Iklan sini. Oh, Riko mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang nama Tuhan yang diberikan ke Yesus, ke orang yang jadi namanya Yesus itu kan gini. Kalau memang Yesus itu adalah nama Tuhan, seharusnya tidak ada nama Yesus lain. Jadi nama itu unik. Ini katanya dia nama Tuhan tapi se-RT orang yang namanya Yesus. Berarti orang-orang ini dikasih nama Yesus semua gitu. Dikasih nama Tuhan, namamu Yesus gitu. Ini nggak masuk akal gitu loh. Kalau memang Yesus itu adalah nama Tuhan itu sendiri yang diberikan kepada anak Maria, seharusnya anak Maria doang yang namanya Yesus. Seperti Rasulullah itu namanya unik. Di Arab pada masa itu satu-satunya nama Muhammad itu cuma Rasulullah doang. Itu baru unik. Ini terus uniknya apa ini nama Tuhan kok banyak dipakai sama orang banyak, ini gimana? Yesua bin Nun lebih dulu gunakan itu nama. Ya, Yesua bin Nun ada. Aneh-aneh aja nih. Yesua Barabas. Yesua yang di Korintus. Justus yang oleh Yesua gitu, itu ada juga. Ada juga Yesus yang di Juventus. Justru gini loh, Akhi. Nama yang diberikan itu sebagaimana Ishak. Beri namamu nanti Ishak. Beri nama dia Ishak. Beri nama dia Ismail. Beri nama dia Yohanes. Misalnya seperti itu. Bukan namanya dia sendiri yang diberikan kepada Yesus. Maksudnya ini kalau... itu. Akhiriko mau naik. Nah udah. Artinya kalau nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Lagian hanya orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan Yesus Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan demikian? Salam kenal semua, maaf Bang Zuma dan semuanya. Perkenalkan saya Riko. Salam kenal. Udah sering kenal. Salam kenal semuanya. Saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya kota Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan ya untuk keluarga saya. Saya berjualan abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, kerupuk ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, dan otak-otak ikan tenggiri, semua halal ya. Yang berminat silakan dukung kami, follow kami dan DM kami, lalu WA kami untuk pemesanan. Insya Allah kami amanah dan halal ya. Untuk bulan puasa kami tutup order itu 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi pemberitahuan kami adalah itu ya. 2 minggu sebelum Lebaran sudah stop orderan ya. Takutnya overload itu semua. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Pak Amir, terima kasih Bang Zuma, bantuin dikit. ya oke, teman-teman. Jadi sekali lagi ya saya mohon kepada teman-teman sekalian untuk memesan jualan dagangan daripada sahabat kita ini ya. Itu sangat membantu beliau karena saya bangga dengan beliau sebagai seorang mualaf. Dia gigih berjuang gitu ya. Berjuang untuk menafkahi, tidak kemudian menyusahkan orang lain, tapi dia berjuang kemudian untuk bagaimana bisa berkarya ya dengan cara
membuat usaha pribadi, usaha sendiri. Untuk itulah kemudian marilah kita sebagai seorang muslim mendukung beliau. Saya sudah pernah merasakan abonnya itu memang sangat nikmat sekali, sahabat-sahabat. Ya, jadi silakan dipesan merasakan abon ikan tenggiri ala racikan saudara kita Rico Ferdinand. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua. Saya terharu Bang Zuma. Terima kasih semua Pak Sugi, Kore semua ya. Saya terharu banget ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh penasaran loh. Pengen beli cuma belum jadi sultan lagi. Sabar ya Akhiriko ya. Aku pesan nanti. Ya, jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka mustahil nama itu diberikan kepada dia, karena itu sudah namanya emang. Kecuali dia itu adalah makhluk lain atau esensi lain atau pribadi lain dari Tuhan itu sendiri, barulah diberi nama Tuhan kepada dirinya. Kalau Tuhan itu sendiri tidak perlu dikasih nama karena dia Tuhan itu sendiri. Ya, jadi yang Anda tuhankan itu adalah manusia yang diberi nama Tuhan Yesus. Udah benar itu, nggak ada masalah pun bagi kami umat Islam. Meskipun kita sudah menjelaskan secara data original teks menyatakan dalam arti kata bahwasanya menjelaskan, menceritakan. Padahal kalau saya lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13 itu sebenarnya kalau kita cermati ayat itu ternyata yang lahir sebagaimana Yesus itu bukan cuma Yesus doang nih ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nih jelas nggak nih ayatnya? Ada orang-orang yang tidak dilahirkan sebagaimana Yesus, orang biasa nih. Orang-orang yang, nah ini kan berarti jamak nih. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini jelas. Berarti banyak orang yang lahir seperti Yesus ini tanpa peran seorang ayah. Contoh siapa? Yohanes. Itu ibunya mandul. Ishak, ibunya mandul. Mustahil dia punya anak kalau tanpa peran dari Tuhan. Nih, jadi ayat ini mengatakan orang-orang yang tidak dilahirkan dari daging, dari orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan orang laki-laki, melainkan dari Allah. Banyak orang seperti Yesus kalau ini ayat ini kita cermati. Saya tidak menjelaskan semuanya, saya ambil salah satu aja. Misalnya pasal 89. Betul enggak Bang Kores? Coba dicermati Bang Kores. Itu di mana ya? Yohanes 1 ayat 13. Nanti 14-nya saya kayak gini tuh. Pengamanan barang sitaan yang berada di bawah. Bunyi apa tuh satu G? Entah itu siapa yang nyetel itu. Aristo kayaknya. Kayak tukang roti. Aristo kayak suara Aristo. Di mana tuh? Entah. Bang Andi paling. Iya Kang Andi kali. Coba dilihat itu Yohanes 1 ayat 13 Bang Kores. Iya. Berarti bukan cuma Yesus saja yang terlahir ajaib. Ada lagi ini. Orang-orang yang diperanakan bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Ini cari ya tafsirnya. Karena Ishak itu terlahir ajaib. Yohanes juga terlahir ajaib karena ibunya mandul Elizabeth. Demikian juga Ishak ibunya mandul. Tidak ada ya. Jadi yang dilarang di sini tadi adalah bagaimana yang Anda sebutkan tadi ya, di 87, 88, 89. Tidak ada yang menjual di situ atau memiliki narkotika, tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak. Jangan kuat-kuat ntar kabur katanya. Itu untuk membantah firman jadi manusia itu. Gampang. Tidak, jangan keluar dari ketentuan pasal
87, 89 dan 90, Pak. Nggak jelas kalau Matthew Henry panjang. Di dalam pasal itu kan tidak dijelaskan apa yang disebut Yerusalem. Jadi menurut ahli siapa di sini yang dimaksud dengan penyidik? Pengertian penyidik itu harus kembali kepada ketentuan yang ada dalam Tuhan. Ya. Jadi Ya, caranya gini aja, itu siapa itu? Di ayat 13 itu siapa yang dimaksud Yesus gitu? Kalau Yesus harusnya orang yang tidak Nggak orang-orang. jamak. Ini nggak jamak, ini Iya, jamak betul. soalnya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. jaksa agung adalah Di situ bukan secara jasmani tuh bagus banget. Iya. jadi ini contohnya gitu. Bahwa jelas Contohnya siapa? Yohanes. Sebab ibunya mandul. Atau Ishak, ibunya mandul. ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan. Nanti kita komparasikan dengan Yesaya 54 ayat 1 sampai 5. Tuhan poligami, janda-janda mandul dan punya anak. Itulah peran pentingnya Bapak. Nyantol ke situ. Yang jadi bapaknya ya Tuhan itu sendiri. Cocok enggak dengan Yesaya 54 itu? Ayat 1 sampai 5 itu. Coba dibaca. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5 tuh. Bersorak-sorailah hai si mandul. Nah, itu. iya. Si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Ik. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu. Oh, suaminya Tuhan, oi. Itu nggak bisa dibilang harafiah atau apa kias. Perumpamaan nggak bisa, Kores. Kenapa? Karena di ayat 3-nya itu janda-janda mandul itu punya anak dan menempati kota-kota. Lanjutkan pertanyaannya. Betul. Nah itu dia. Nggak bisa itu dikiaskan, nggak bisa. Nyatanya punya anak dia kok, janda-janda mandul itu. Anak jasmani bukan rohani itu. Siapa lagi yang bisa seperti itu kecuali Tuhan? Anjay, gitu bahasanya. Bisakah kita melihat apa yang disebutkan dalam pasal Jangan monolog, naikin noten. Suruh naik sini noten kalau berani. Naiklah. dari penyidik itu pada hakikatnya adalah juga penyidik. Karena pada akhirnya atasan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyidikan itu. Dari sisi Mana nonton kau nggak seliweran? sudah melihat penyidikan, Nggak ada oten Pak Amir. apakah ada nama terdakwa? Itu tadi kayaknya ada 11 orang tuh. Apakah terdakwa sebentar, penuntut umum, sebentar. Ya, tenang. Bang Andi, suaranya masuk ke sini. Dia menjawab juga. Di mute Bang Andi. Ya, satu-satu pertanyaan. Bang Andi, suaranya di mute. Nah, gitu dong. Ah. Beraninya cuma ngomel di bawah. Nah, undang Bang Julius katanya. Adi Putra, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam. Muslim Kristen, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Alhamdulillah. Akhi Adi, kita mau cari Tritung dulu ya. Pak Amir, ada nggak masih di bawah yang ini ngantri? Ada. Cakep. Ayo kita sortir. Oten hampir punah.
Di channelnya Bang Yan ada yang mau mualaf tadi, jadi enggak ya? Bentar. Cari dulu. Kemarin tuh juga namanya siapa ya Pak? Siapa ya kemarin tuh? Yang dari Tangerang tuh. Yang sudah memberangkatkan umroh. Anak buahnya. Tapi dia masih Kristen. Tapi dia sudah sholat. Kemana? Tangerang. Orang Tangerang. Namanya Pak. Jadi kalau ada ide, ya silakan disampaikan. Wah. Raja Mandala. Naik Raja Mandala. Oh, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngomong langsung. 3 menit aja deh, cuman mau nyapa aja buat saudara-saudara di Komal ini. Ya, mangga. Bang Juma, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nyapa semua satu-satu. Masya Allah. Semangat ya semua. Selalu selamat. Demi selalu semangat agama Islam. Alhamdulillah. Ya udahlah gitu aja, nyapa aja kok. Aku di bawah lihat aja. Monggo. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang Kristen ini yang mau naik? Masa ada 1000 orang nggak ada yang Kristen? Ya itu Luga ngapain dia di kuburan? Aduh sakti itu Bang Juma. Ngapain dia? Ngapain dia di kuburan coba? Mau ngajak setan berantem atau maksudnya apa gitu? Nunjukin mukjizat ya. Mengusir setan. Jadi kalau orang ke kuburan gitu. Oh gitu. Itu andalan paling utama dia itu. Kenapa nggak ngusir roh jahat aja ya yang ada pada diri mereka gitu? Karena di Markus 5 itu kan jelas sekali dikatakan orang yang kerasukan roh jahat itu nyembah Yesus. Yang mencontohkan itu. Kenapa nggak diusir aja setan yang ada? Wih, Gurunya nggak tahu aku punya ilmu ya. Aku ngebubukin Luga. Dia kan halu-halu ngusir setan. Aku pakai sugesti. Aku sugesti napasnya engik-engikan langsung dia. Wah parah lu Kores. Lu bisa lu memang lu. Kenapa? Langsung susah napas dia. Lu nanti kalau mau kayak gitu-gitu ketemu kita. Enak kan kalau tatap-tatap mata, jangan kayak gini gitu kan. Mampus lu, napas tuh sengal-sengal kan. Gitu. Langsung aku injili. Guruna gak lihat sih aku injili lu gak suruh aku mualaf. Pas udah di aku gitu ya aku sugesti gini Guruna. Aku sugesti. Sekarang lu gak bayangkan masuk ke dalam alam pikiran lu jauh lebih dalam dan lihat masa lalu lu, masa saat ini, masa remaja dan masa dewasa lu. Lu tidak pernah menjadi kebanggaan siapapun. Bek, langsung dia diem Guruna. Diem terus. Nah, udah makanya gua invite lu untuk masuk ke dalam Islam supaya lu banyak punya saudara. Kalau dulu diem aja terus diem. Kalau dulu gitu dia. Akunya ditanya gini, kamu itu bisa apa Suma? Kamu nggak pernah ngusir setan. Sedangkan aku rajanya setan udah kuusir rajanya jin. Jadi ku jawab apa? Bagaimana mungkin aku mengusir setan? Oh, setannya udah menjauh semua.
Yang diusir itu yang mendekat, tapi nggak ada berani mendekat. Oh, tertawa dia. Hahaha. Gimana mau kuusir mendekat aja mereka nggak berani. Nah, kamu sering usir setan karena sering kamu dikerumuni. Cakep banget jawabannya. Aku bilang gitu, dia ketawa dia. Gali Gongli itu siapa? Juga sampai merenung aku bilang kayak gitu ya. Malam Gali Gongli. Orang kayak gitu tuh apa ya? Waalaikumsalam. Gak pernah dispesialkan sama orang tua. Gali Gongli, halo. Ya, halo. Muslim atau Kristen? Muslim, bos. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bos, boleh gak? Boleh, jangan susah-susah. Enggak, gampang bos, nanya aja. Faktor utama Yesus disalib itu apa bos ya? Ini pakai pilihan ganda ini karena semua dalil kuat ini. Apa pertanyaannya Bang Kores? Aktor utama penyaliban Yesus itu siapa? Iblis. Faktor utama. Enggak, bukan. Siapa? Faktor utama Yesus disalib itu apaan? Faktor utamanya yang membuat Yesus itu disalib. Oh, faktor, kirain aktor. Kirain aktor. Ada F-nya ternyata. Faktor utamanya Yesus. Kalau saya ya silakan ini. Gantian, antum duluan. Yohanes 8 dulu ya. Yohanes 8. Faktor utama Yesus disalib itu karena difitnah Yahudi gitu. Mengacaukan apa yang sudah menjadi ajaran Yahudi. Jadi kalau kita lihat dari perjanjian baru itu, orang-orang Yahudi ini tuh menampuk puncak kekuasaan komunitas Yahudi. Nah, di sini menurut Yesus salah. Kayak misalnya ada Sabat kayak gitu. Lalu kemudian korban penebusan dosa itu dipakai jadi bisnis karena banyak yang dagang di bait suci. Terus ada juga unsur iri, bukan iri lagi, dengki gitu karena Yesus itu menyembuhkan gratis kayak gitu. Sama salah tafsir. Yesus disangkanya menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal Yesus sudah klarifikasi, enggak gitu maksudnya. Nah, gara-gara itu sehingga difitnah Yesus, kemudian dia diserahkan kepada si orang Romawi ini karena orang Yahudi nggak boleh menghukum sendiri, nggak boleh main hukum sendiri. Bayangin bangsa pilihan Tuhan nggak boleh menggunakan hukumnya, bayangin itu coba itu. Disangka dulu. Itu. Ya, disangka dulu. Oh, disangka. Orang waktu itu aja saya saya suruh buktikan kayak saya di Satsugi ngomong di mana itu? Masuk ke sini. Bentar. Di temannya Bang Julius, bentar. Gimana Galinggoli, ada yang mau ditanggapi? Kalau enggak Gurunda langsung masuk. Belum kayak sebetulnya belum faktor utamanya itu. Belum faktor utamanya. Oh, itu tanggapannya Gurunda. Ya udah. Silakan Gurunda. Iya, kalau saya sih faktor utama itu merujuk kepada pernyataan Yesus yang membuat orang-orang Yahudi itu murka. Apa itu? Karena dikatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai keturunan kena penyakit kusta gitu. Gitu loh Bang. Sehingga mereka dendam. Kalau kita melihat daripada pernyataan Yesus di dalam Lukas 4.
Di situ jelas dikatakan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, bahwa pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka ditahirkan, selain daripada 6 orang Syria itu." Jadi ada nabi datang, Elisa, tapi tidak mampu memberikan solusi terhadap apa yang dialami oleh Bani Israel, termasuk penyakit kusta, termasuk janda-janda. Malah diutus kepada orang Syria, dan juga yang satu ini diutus kepada orang yang datang kemudian di Sidon. Nah, mendengarkan pernyataan ini, maka dikatakan di dalam nomor 28 di Lukas 4, semua orang yang ada di rumah ibadat itu mendengarkan dan sangat marah. Mereka kemudian berdiri, lalu kemudian menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Jadi mereka sudah punya niatan memang dari dulu untuk membunuh Yesus, dikarenakan Yesus menceritakan tentang sesuatu yang membuat hati mereka itu tersakiti, yaitu bahwa keturunan buyut mereka itu adalah kebanyakan janda-janda, dan juga mereka ini adalah penyakit sampar, penyakit kusta yang tidak disembuhkan kemudian. Elia datang tidak menyembuhkan mereka, Elisa datang juga tidak menyembuhkan mereka. Maka ahli Taurat pada saat itu marah semua, ngamuk mereka, sehingga Yesus itu ditangkap kemudian dibawa ke tebing, ingin dibuang ke jurang. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi mereka sudah dendam. Itu sih menurut saya. Karena niatan awal pembunuhan terjadi itu bukan karena dia menyerupai Tuhan, tapi karena dakwanya dia yang mengatakan bahwa Elisa datang tapi bukan untuk kalian. Keturunan kalian itu keturunan yang daripada orang-orang yang kena daripada penyakit kusta. Pada zaman Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka itu disembuhkan. Silakan. Ada lagi tambahannya? Ya kalau saya sih itu faktor itu. Gue juga itu aja. Maksudnya Galing-Goleng ini bertanya itu karena nggak tahu atau mau menjelaskan, ngetes maksudnya? Mau tahu, saya mau tahu aja. Kan saya nyimak terus ini kalau setiap ada perdebatan gitu. Oh, ya itu aja. Gurunya ada lagi mau ditambahin? Itu aja dulu. Itu aja juga. Nah, jadi saya itu pernah nonton film ya, versi Arab, dia itu cerita. Jadi kalau faktor penyebabnya itu karena di ceritanya itu Nabi Isa itu menceritakan bahwa Nabi yang akan lahir itu bukan dari keturunan Yahudi ya yang berikutnya itu, tapi dari bangsa Arab. Nah, dia minta menyebutkan namanya itu siapa gitu kan. Tadinya Nabi Isa itu nggak mau menyebutkan namanya. Akhirnya karena dipaksa terus, akhirnya disebutin namanya itu Ahmad. Iya, itu yang versi Barnabas itu. Petingginya apa? Diambil dari cerita Injil Barnabas itu. Saya pernah nonton juga itu. Iya. Petinggi Yahudi itu murka akhirnya. Betul. Terhadap Nabi Isa itu. Oh, itu itu bagus banget. Injil Barnabas itu. Cuma fokus aku sama guru ngejawab kan yang Yesus ini, bukan yang Nabi Isa gitu. Kan sama Nabi sama Yesus, bos. Kalau enggak, yang maksudnya versi Bible gitu, versi Bible sama versi Islam mungkin gitu maksud Kores ya. Iya, kita jawab dari versi Bible tadi. Dibunuhnya Yesus itu ya itu Yohanes 8 ayat 39 sampai 44, coba dibaca Bang Kores.
Yohanes 8 Bang Kores. Iya, ada salah perspektif kita akhir. Maksudnya kita kalau yang dialog ini, terutama aku pribadi tuh keras banget aku membedakan Nabi Isa dengan Yesus ini. Siapa? Yohanes berapa? 18. 8. Yohanes 8. Ya, dari ayat 39 itu, Pak. Itu kan Yesus bertanya-tanya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lihat tuh, ini kan buat aku pribadi kurang ajar gitu loh kalau perkataan kayak gitu. Penyebabnya. Pekerjaan yang demikian. Ini lihat. Entar dulu aku mau bahas yang ini nih. Kenapa aku ngebedain Nabi Isa sama Yesus nih? Perhatikan Yesus ngomongnya. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Sakti ya. Ya, terus lanjut. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Nah, itu dia penyebabnya. Nah, ini. Jadi kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami Yahudi satu, yaitu Allah. Itu menganggap Yesus itu anak zina. Itu kan sindiran kepada Yesus itu. Kami tidak dilahirkan dari zina. Gitu loh, itu penyebabnya sebenarnya. Yoh 8. Jos kan? Aduh, skandos. Iya, itu banget. Itu. 841. Tafsiran Yerusalem. Bibel mulut kau dijaga. Apanya yang dijaga? Orang ayatnya bunyinya seperti itu kok. Dijaga apanya? Itu ayatmu bunyinya seperti itu. Orang Yahudi itu menyindir Yesus. Betul sekali. Oh, ini ada yang mau nanya siapa ini? Ada tanggapannya nggak? Ntar aku di HMC lagi lah. Dengerin HMC lagi. Abraham, kata Yesus, dibilang tidak berkata, tidak menyampaikan firman Tuhan. Set dah. Sekarang pukul 1.18. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Ya, Akhi Galingoli, itu mungkin jawabannya mungkin bisa dicocokkan. Kita gantian ya, ada lagi itu yang mau naik. Nah, ini makin malam nih makin semangat mereka nih. Baik. Ya, Sugeng Katiran Mas Kuro pertanyaannya. Nanti aku nonton deh Ya, itu makasih. si film yang Nabi Isa versi Arab itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya Yoks Pak Amir. Gaskeun. Pak Amir jangan tidur sampai jam 7. Jadi Pak Amir harus sama kayak aku. Tidurnya jam 7, bangun jam 1. Ini Kuruyuki siapa ini Kuruyuki ini? Ngantri ini, ngantrinya ada berapa itu deh? Yok, yang Kristen ngomong, Kristen diprioritaskan naik duluan. Silakan bertanya sampai mualaf. Aku lagi ngincer akun satu. Tadi kan aku ini apa namanya melanglang buana ke tempatnya siapa sih wanita bertelekung tuh, Lina Wijaya. Di situ ada ini Gurunda, Bang Handi, Pak Amir, Satsugi. Ada seorang Kristen yang dia lagi guncang dengan keimanannya, umurnya 20-an. Pertanyaannya itu tentang kenapa kita diciptakan, kenapa Tuhan membiarkan kita berbuat, kenapa Tuhan menciptakan kejahatan gitu. Nah, kalau yang lucunya dia di sana dimarah-marahin. Dia di sana dimarah-marahin terus jawabnya tuh dicepet-cepetin gitu, nggak langsung beres gitu. Aduh, cuman saya nggak naik akunya. Nah, itu kita incer itu, LOL namanya. Dan dia orang Kristen. Waduh, yang masuk Palak Vivo ini.
Alah, Pipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk host Bang Andi, Bang Sugi, Bang Zuma, dan Bang Kores. Ya, salam juga. Satu pertanyaan aja, karena banyak yang ngantri. Boleh. Nah, saya percaya karena Nabi Isa itu adalah yang dikatakan para agama Kristen, yang dikatakan Yesus, dan saya percaya adalah Nabi Isa bukan yang disalib, tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupai oleh Allah, Yudas Iskariot. Minta penjelasannya. Nah itu yang argumennya yang disalib itu Yudas tuh, Gurundas, Tatsugi atau Bang Handi? Ya, kalau kita di Islam itu kita tidak perlu untuk mengetahui, karena yang diserupakan tentang Nabi Isa itu adalah orang yang menyalib, sementara bukan kita yang nyalib. Jadi tidak ada kewajiban kita kemudian untuk mengetahui siapa gitu. Ya kalau mau menafsirkan sah-sah saja, tafsirkan siapa aja. Yang penting di sini adalah Allah memiliki pesan bahwasanya yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Kan itu poinnya. Karena Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Dia itu adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia manusia suci. Sedangkan yang disalib ini adalah manusia terkutuk. Jadi beda lah. Gitu. Yang naik bro admin, lemes. Itu jadi jawabannya kawanku yang, aduh udah di bawah ya. Jadi buat kita itu nggak penting siapa yang disalibnya. Yang penting Nabi Isanya selamat. Karena itu janji Allah untuk menyelamatkan hamba-hamba pilihan Allah dari kezaliman orang-orang kufar. Gitu. Bro admin naik ini berani. Iya. Udah berani dialog bro admin ini ya. Enggak. Ayo loh. Pak Sugi, Bang Kores, Bang Zuma, ya. Pak Handi ya. Yang Kristennya udah habis. Yang Kristennya udah habis. Jadi aku mau masuk naik. Dari tadi nungguin lu nggak ada yang naik-naik. Udah pada mualaf. Ya kan. Lama-lama yang masuk komal Kristennya habis. Terus bro admin kenapa nggak nyusul-nyusul? Ya nanti habis Pak. Kalau udah habis gimana coba, nggak ada yang mau naik kan? Akhirnya terpaksa aku naik. Ya kalau udah kayak gitu pensiun kami. Janganlah, nggak ada hiburan lagi nanti. Ya udah kita ngobrol aja lah, boleh ya, nggak apa-apa ya. Iya ngobrol ayo. Tapi jangan ngotot-ngotot. Pemahaman bro admin udah bagus soal Islam ya kan. Tunggu apa lagi? Masukin nanti kalau habis gimana? Bro admin ya, kalau orangnya kayak gini mau di ngototinnya gimana? Mau ngototinnya gimana? Orang asal apa ya udah itu pemahaman Pak Sugi. Kalau begitu lemes saya udah. Saya itu kalau di Eyeli baru semangat saya bro admin. Semua isi Alkitab yang ada di otak saya ini keluar semua gitu loh. Iya betul Pak Sugi. Bro admin masih malas sholat 5 waktu ya soalnya ya. Ya yang sekali aja udah repot. Apa kabar kasih yang 5 ya? Iya apalagi 5. Enggak deh, enggak, bukan itu enggak. Oh bukan yang itu aja, Pak. Nyambung yang tadi aja, nyambung yang tadi. Yang mana? Yang tadi katanya antara Isa dan Yesus itu loh. Alasannya itu sama enggak sih? Alasannya itu sama enggak sih antara di Quran dengan di Alkitab? Alasan penyebab mau disalibnya itu loh. Cek. Oh mantap itu. Jadi gini bro admin, saya kasih alasan ya. Kenapa saya itu tidak setuju Yesus itu disalib gara-gara ngaku raja lah, ngaku menyamakan dirinya dengan Tuhan lah. Alasannya gini, orang Yahudi itu sudah terbiasa mendengar orang dipanggil Tuhan itu sudah biasa. Contoh,
Keluaran 7 ayat 1, Musa dipanggil Tuhan. Dijadikan Tuhan di situ. Apa orang Yahudi protes? Enggak. Ya kan? Hakim-hakim juga disebut Tuhan. Mazmur 82 ayat 6. Bahkan Paulus sendiri mengakui, meskipun banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus juga mengakui banyak orang-orang yang disebut Tuhan itu banyak disebut Allah itu. Jadi kalau Yesus disalib itu gara-gara dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu kurang tepat menurut saya. Kemudian dituduh sebagai raja. Ini kan nggak mempan nih tuduhan ini ketika diajukan kepada Romawi. Pertama tuduhannya itu kan Allah gitu kan. Kepada orang Romawi itu kan nggak mempan itu, karena orang Romawi juga sudah biasa manusia dijadikan Tuhan, udah biasa, nggak mempan. Akhirnya membuat tuduhan Yesus itu raja. Itu kan hanya tuduhan aja, padahal Yesus nggak pernah ngaku raja. Yohanes 18 ayat 36 itu kan, aku bukan raja di dunia ini. Jikalau aku raja, tentulah kaumku akan datang membelaku saat aku diserahkan. Jadi sebenarnya itu alasan yang tepat di Yohanes 8 itu tadi, ayat 39 sampai 44 itu, orang Yahudi itu tidak menyukai Yesus karena dianggap anak zina dia. Makanya disindir, kami bukan anak zina. Itu sindiran kepada Yesus, begitu Bro Admin. Silakan ditanggapi. Kalau yang anak zina kan orang-orang juga tahu kalau orang tuanya Yesus ini Yusuf dan Maria, Pak Suki. Bagaimana bisa dikatakan itu sindiran sebagai anak zina, itu sindiran buat Yesus? Ya mereka kan tahu Yusuf itu hanya bapak ini aja, penutup aja, karena kan sudah hamil duluan itu. Kalau orang-orang kan justru karena tidak tahu, taunya itu Yusuf ini bapak aslinya. Yang tahu kan hanya murid-murid saja yang diberitahu oleh Bunda Maria, tentunya kan begitu. Pada waktu hidup itu loh. Nyatanya Paulus saja tahu kok. Di dalam Roma 1 ayat 3 itu kan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu spermatos Daud. Artinya ada keturunan darah dari Daud, Bang. Kalau yang Paulus kan karena sudah bertobat ceritanya. Jadi dia mengakui pemberitaan di dalam catatan lain atau informasi lain. Kalau waktu zaman hidup itu kan orang-orang yang hidup taunya anak Yusuf. Kan ada tuh di Alkitab juga, bukankah dia putra Yusuf? Kalau tidak salah ya, seingat saya di dalam Talmud itu, Yesus ini dituduh anak zina, bapaknya namanya Pantera. Terus gimana dengan itu? Berarti kan memang sudah ada tuduhan-tuduhan. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikonfirmasi kan, sehingga Yesus itu berbicara di waktu kecil itu. Itu kan mengkonfirmasi juga tuduhan-tuduhan orang Yahudi itu. Iya, tuduhan-tuduhan bahwa Yesus ini anak zina. Gitu loh. Silakan Bang Kores. Aku kalau sama Bro Admin ini agak lemes aku ini. Bang Kores lanjut. Aku mau ke belakang dulu. Jadi gini loh Mas Bro. Ya Bang Suma. Jadi gini, kita harus menyadari dulu bahwa ada dua bapak. Bapak yang datang menyatakan diri kepada para nabi, dan bapak yang datang menyatakan diri kepada Romawi dan Yunani. Bapak yang datang menyatakan diri kepada Romawi Yunani itu kemudian dengan cara menulis surat. Surat-suratnya ini isinya terkait dengan konsep ketuhanan, konsep agama, konsep hukum, dan kemudian aturan-aturan. Tapi sebelum dia membuat aturan hukum-hukum, terlebih dahulu dia membatalkan hukum Tuhan Bapa yang satu. Bapa yang satu memberikan hukum-hukum kepada Bani Israel, yang mana hukum-hukum ini harus dijalankan, dilaksanakan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah,
Bapak yang satu kemudian membatalkan itu, lalu kemudian dia memproklamirkan aturan mainnya. Aturan mainnya inilah yang harus diikutin oleh Romawi Yunani. Dan apesnya Mas Bro juga terlibat di sana, ikut juga mengaminkan perkataan daripada Bapak ini. Sehingga Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Contoh Mas, contoh. Ketika kemudian Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Artinya fatal kalau ada orang yang membatalkan setitik pun. Karena kenapa? Itu adalah hal yang berat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik itu. Tapi kalau ada yang mencoba-coba untuk membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Artinya bahwa Bapak yang datang kepada Musa dan juga Yesus itu sendiri yang adalah utusan Tuhan menyatakan, memproklamirkan legitimasi pengajaran hukum Taurat itu berlangsung dan berlaku ketetapan Tuhan. Gak bisa dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Tapi ternyata Bapak ini yang satu yang datang belakangan untuk Romawi Yunani, melalui tangan tentara Romawi, hukum-hukum bapaknya Musa dihapuskan, dibatalkan, digantikan dengan hukum-hukum buatan dia sendiri. Nah, itulah yang Anda imani sekarang. Seperti itu. Kalau dikatakan di dalam hukum bapaknya Musa, jangan kau berzina, dan dia pun mengatakan itu jangan kau mencabul, berbuat cabul, sama-sama kedudukannya. Perintahnya jangan berzina, bapak yang satu juga mengatakan jangan berzina. Sama-sama perintahnya memang. Tetapi bukan berarti samanya. Tetapi sebelum dia memutuskan untuk mengajarkan satu konsep jangan berzina, jangan berbuat cabul, pelihara dirimu dari percabulan, terlebih dahulu dia batalkan perintah bapaknya Musa, lalu kemudian dia bikin perintah yang sama. Berarti dia mendudukkan sama seperti kedudukan bapaknya Musa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Kalau hari ini teman-teman Kristen tidak berzina, tidak melakukan pencabulan, itu bukan karena bapaknya Nabi Musa dia taati, tapi karena bapak Paulus yang mereka taati. Keinginan-keinginan Bapak inilah yang kemudian yang diingini, yang dilaksanakan oleh teman-teman Kristen hari ini. Meskipun perintahnya sama, tetapi perintah dari bapaknya Nabi Musa itu sudah dibatalkan. Muncul perintah baru, meskipun muatannya sama. Tetapi yang ditaatin bukan Musanya, Tuhannya Musa, tapi bapak yang satu ini. Nah, itu yang perlu saya jelaskan kepada saudara saya Bro Admin, bahwasanya ada dua bapak, yang satu adalah bapak Nabi Musa, yang satu adalah bapak yang Yesus katakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Seperti itu sementara, silakan. Ya Pak, semua maksudnya Paulus ya. Betul. Betul. Iya. Yang satu yang dimaksud adalah bapaknya Yesus atau Musa ya. Iya, yang satu betul. lagi Paulus sebagai bapak orang-orang percaya gitu ya. Iya, betul. Iya. Tapi Pak, ya, silakan. Tapi Pak Suma, kalau yang pernyataan Yesus berkata iblislah bapakmu, itu kalau nggak salah kan karena Yesus mau dibunuh sama orang-orang Yahudi yang waktu itu, sehingga Yesus berkata iblislah bapakmu karena engkau hendak membunuh aku, kan gitu. Bukan merujuk sama Paulus ya. Kalau Paulus memang memberi penafsiran baru, mungkin berdasarkan pengetahuan Paulus, jadi mengatakan bahwa dengan matinya Kristus
telah membatalkan seluruh hukum Taurat bagi orang percaya. Maksudnya bahwa hidup kita sekarang sudah tidak bergantung lagi pada hukum Taurat. Kalau hukumnya kan tetap ada sampai sekarang, tetapi kita sudah tidak hidup lagi dalam hukum itu, tapi dalam hukum baru, yaitu hukum kasih di dalam Kristus. Kira-kira penekanannya dari Paulus itu, Pak. Memang apa ya, seolah-olah seperti dihapus atau dihilangkan gitu ya, tapi bukan itu maknanya, bukan semata-mata terus hilang sampai sekarang gitu, enggak, tapi cara hidup kita sudah tidak berdasarkan Taurat lagi, tetapi atas dasar hukum kasih. Itu sih Pak pemaknaannya yang dimaksud sama Paulus. Iya, jadi gini Bang, saya menghargai gitu ya, saya menghargai pendapat saudara saya ini. Tetapi kita harus mengatakan dengan jujur, ketika kita diperintahkan kemudian untuk kasih kepada Tuhan, kasihilah ilahmu, kasihilah Tuhanmu. Perintah ini adalah perintah untuk mentaati firman-Nya. Yosua 22 nomor 5 misalnya. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Allah Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Itu yang disebut kasih kepada Tuhan. Apa itu? Taat, setia, menjalankan perintah dan hukum-hukum yang diperintahkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu kasih. Kalau kita tidak mendudukkan aturan Tuhan, hukum Tuhan, berarti kita tidak kasih kepada Tuhan. Sementara kasihilah Tuhan Allahmu, nah itu adalah hukum yang terutama. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau semua perintahnya itu sudah batal? Nah ini dia. Jadi kasih kepada Tuhan dulu, baru kasih kepada sesama manusia. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kasih kepada orang lain. Hablum minallahnya dulu harus baik, baru kemudian hablum minannas. Taat dulu kepada perintah Tuhan. Ini data, ini dalil. Yosua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni, nah itu dijelaskan di ayat itu. Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti kasih itu bukan melepaskan hukum Taurat. Sementara kasih menurut Paulus adalah tidak lagi tunduk kepada aturan Tuhan, tidak lagi setia kepada ketetapan Tuhan, tetapi kemudian ketetapan Tuhan itu dianggap sebagai sengat maut, bahkan dianggap sebagai sampah. Itu. Sedangkan di dalam kitabnya para nabi, misalnya kita ambil di dalam Mazmur 89 misalnya, atau 86 nomor 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ini bisa kita dapatkan dari Sang Pengasih dan Penyayang ketika kita kemudian mentaati perintahnya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita untuk tunduk kepada aturan mainnya. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Perintahnya sangat jelas, agar manusia menjalankan dengan taat apa yang menjadi aturan main yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang kasih kepada Tuhan, maka orang Yahudi harus taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi yang menjadi pemimpin bagi mereka.
Bagi umat Islam, mereka harus taat kepada perintah-perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi yang menjadi pemimpin mereka. Nah, sedangkan yang dilakoni oleh teman-teman kita Kristen mengikuti bapak yang bernama Paulus. Galatia 5 nomor 1 dikatakan bahwasanya dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Nah, ini celaka ini bang. Celaka. Karena kenapa? Paulus itu mendoktrin agar kiranya teman-teman Kristen itu tidak lagi taat kepada perintah Tuhan yang memberatkan itu. Padahal Tuhan di dalam Ulangan 30 nomor 9 mengatakan bahwa hukum Taurat itu mudah bagimu, dekat untuk kamu lakukan. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang Anda mengaminkan itu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Akulah yang harus kau teladani, sebab akulah sebagaimana aku juga adalah Kristus. Nah, itu pengajaran Paulus tuh. Jadi kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 salah satunya, situ dikatakan bahwasanya dalam bahasa Yunaninya aja itu sudah ketahuan. Cuman di Indonesia itu diartikan dengan makna yang tidak sebenarnya. Padahal sebenarnya perkataan Kristos yang ditujukan kepada kata yang ada di dalam original TSK go atau kai atau also itu merujuk kepada Paulus itu juga adalah Kristus. Makanya perintahnya ginomai mimetes, kamu harus menjadi teladanku. Maksudnya gini, kamu menjadi pengikutku, jadilah engkau meneladani aku. Nah, itu maksudnya. Sebab sebagaimana aku juga ini Kristus. Itu original teksnya gitu kalau diterjemahkan secara jujur. Nah, tetapi karena kemudian terjemahan lama menggantikan, maka seakan-akan Paulus ini yang tunduk kepada Yesus. Padahal yang ada di original teksnya, orang-orang Kristen pengikutnya harus tunduk kepada teladan Paulus karena dia juga adalah Kristus itu sendiri. Makanya di dalam pengajarannya, akulah yang menjadi bapakmu dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus yang telah memberitakan Injil kepadamu. Nah, jadi kalau dikatakan di dalam konsep Kristen hari ini, aku dan Bapa adalah satu, di dalam aku ada Bapa, Paulus tidak mau kalah. Dia juga harus tampil menggantikan posisi bapaknya Musa, Nabi Musa. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 4 nomor 15? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapak oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi posisi bapak yang membimbing, mendidik para nabi itu digantikan kemudian oleh Bapak Paulus, pendiri ajaran Anda. Saya kira gitu sementara Bang. Silakan. Ya Bang Ruma. Kalau pernyataan Paulus yang karena akulah menjadi papa di dalam Kristus itu maksudnya kalau dalam pengajaran Kristen sebagai papa rohani. Memang itu juga dipraktekkan sampai sekarang ya. Setiap orang yang dibaptis itu memiliki papa kandung dan papa rohani. Jadi maksudnya seperti itu. Bukan berarti kata papa di sini menjadi setara dengan papa yang dimaksud Yesus. Tetapi dalam bimbingan iman harus tetap memiliki papa rohani yang bukan dari papa kandungnya. Tujuannya ya untuk mengingatkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan atau tidak selaras dengan imannya, mungkin mau berpindah agama atau bagaimana, papa rohani ini yang berperan di situ. Itu gitu maksudnya. Kemudian mengenai hukum yang dikatakan Paulus, sebenarnya itu juga merujuk kepada perkataan Yesus sendiri ya. Kan Yesus juga pernah nih diskusi dengan ahli Taurat. Waktu itu kan ahli Taurat juga pernah mencobai Yesus dengan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat?" Taurat ini kan hukum-hukum, tapi dikatakan, "Guru, hukum mana yang terutama dalam kitab Taurat?" Yesus menjawab,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan segala kitab para nabi. Itu ini ya, Matius 22:36 sampai 40. Jadi di ayat 40-nya ada penegasan dari Yesus sendiri, bunyinya begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sudah jelas sumber yang dipakai Paulus, ya mungkin pernyataan Yesus yang ini. Artinya tidak melenceng daripada kehendak Yesus sendiri. Begitu. Nah, pengaplikasiannya ya seperti yang dikatakan Paulus. Jadi dengan kematian Kristus segala hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, kecuali hukum yang terutama ini yang disampaikan oleh Yesus. Maksudnya seperti itu. Kemudian di Yeremia juga ada ini ya, nubuatan tentang perjanjian baru. Artinya orang sudah tidak perlu lagi mengajarkan Taurat. Di Yeremia 31:31 itu sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Artinya Taurat ini yang sudah diingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa di atas mereka, meskipun aku yang berkuasa di atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini sebagai penggenapan yang dilakukan oleh nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Kira-kira sumber-sumber Paulus saya rasa dari perjanjian lama sudah sesuai pengajaran daripada Paulus sendiri, pengetahuan tentang keyahudian, sedangkan penafsirannya tentang Yesus juga sudah tepat, saya rasa begitu Pak Zuma. Adapun persepsi Pak Zuma mengatakan Paulus menyamakan diri dengan Bapa, saya rasa tadi sudah saya sampaikan itu kurang tepat sih. Memang benar Paulus mengatakan Bapa itu tapi sebagai Bapa rohani, bukan berarti menyamakan dengan Bapanya Yesus. Begitu Pak Zuma. Kalau boleh saya mau nyambung bertanya tentang Nabi Isa, boleh? Boleh, silakan. Iya. Kalau di Kristen kan karena sumber satu-satunya kita ini Alkitab ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan catatan Paulus memang. Maka peristiwa salib ini menjadi peristiwa yang utama. Nah, kalau di Islam kan sumbernya salah satunya mungkin Al-Quran dan ini ya hadis. Pemberitaannya itu kan memang berbeda ya. Yang saya mau tanyakan, makna apa sih yang ingin disampaikan dengan menyelamatkan atau menyelamatkan Isa tetapi mengorbankan orang lain? Kira-kira makna apa yang ingin disampaikan gitu Pak? Oke, baik. Yang pertama, Al-Quran menerangkan seperti ini dalam surah As-Zukhruf ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, makna apa? Bani Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Allah murka kepada mereka. Ketaatan mereka itu hanya sedikit dari kalangan mereka kemudian.
Tuhan memanjakan beliau, orang-orang Yahudi ini, Bani Israel. Diutus para nabi, diperlihatkan mukjizat dan seterusnya. Tapi apakah kemudian mereka menjadi orang-orang yang saleh, orang yang taat? Sementara di dalam penjabaran kitab yang ada, misalnya di dalam Amsal 3 yang biasa saya bawakan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalau dikatakan Paulus itu adalah pendidik, Paulus itu adalah pengajar, wajar. Kenapa? Karena Bapak yang datang kepada para nabi juga itu adalah pendidik, pengajar. Sama-sama kan? Jadi dia sama-sama mengangkat dirinya sebagai Bapak, sama seperti Bapak yang datang kepada para nabi. Nah, ini contoh bahwa ahli Taurat, ahli kitab, memang adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Ajaran Tuhannya dibatalkan, kemudian Tuhannya pun dikebiri, dibatasin, lantas kemudian Tuhannya dibentuk dalam rupa makhluk. Itu pekerjaan-pekerjaan mereka. Maka wajar kemudian ketika sosok Nabi yang datang kepada mereka sebagai contoh kepada Bani Israel, itu diselamatkan oleh Allah. Lalu kemudian Amsal 21 nomor 18 yang berfungsi di sana. Apa yang diterangkan di dalam Amsal? Karena itu adalah kitab hikmat. Diterangkan apa di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam itu terangkat, Allah memberikan kemudian nampak efek kepada mereka Bani Israel, ya, upaya-upaya yang justru semakin menyesatkan mereka dari kebenaran. Sehingga apa yang terjadi hari ini? Tidak pernah kemudian mereka meyakini Nabi Isa itu adalah sosok Nabi. Dalam bahasa Ibrani, Yasuah. Dalam bahasa Aramaik, Isa. Ya, itu mereka tidak pernah mengakui anak yang datang lahir tanpa ayah ini sebagai Nabi. Dia nggak pernah mengakui dia ini adalah Mesias. Dia adalah yang digelar sebagai Al-Masih di dalam Al-Quran. Nggak pernah, Pak. Kenapa? Jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa aja yang membebaskan mereka dari perbudakan tidak dianggap. Apalagi Nabi Isa. Datang tidak bawa hukum, kecuali menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Wa musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa li uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Nah, itu yang diperintahkan. Apa buktinya? Kebenarannya apa tentang Al-Quran ini? Yesus pada hari Sabat, di mana hari Sabat itu wajib hukumnya dikuduskan, dia malah memetik gandum bersama dengan murid-muridnya. Dia melakukan pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari Sabat. Apa maksudnya? Dia membatalkan pengharaman orang-orang yang kemudian melakukan kegiatan pada hari Sabat. Al-Quran gak salah menerangkan itu. Nah, untuk itulah kemudian kenapa Allah melakukan itu? Ya karena mereka ingin menipu Allah, sehingga Allah membalas tipu dayanya. Sampai hari ini itu yang terjadi. Dan Allah mengatakan mereka hanya berselisih paham. Subhanallah, memang betul. Kisah Para Rasul 25:19, ada perselisih paham yang terjadi di antara Bani Israel tentang orang yang bernama Yesus. Sebagian mengatakan hidup, sebagian mengatakan mati. Ini Rasulullah mengungkap melalui Al-Quran tanpa belajar Bible, tanpa belajar perjanjian lama, tanpa belajar perjanjian baru, apalagi Torah, Zabur dan Mazmur dan juga Injil. Rasulullah pernah belajar itu. Layaknya Lukas, Matius, Yohanes melakukan penyelidikan untuk kemudian menceritakan kejadian yang ada. Padahal secara logika, Pak, kalau kita melihat yang ada, Yesus datang kepada Bani Israel itu sebagai penyampai firman. Tentu ada objek yang menjadi murid. Tentu murid inilah yang kemudian menjadi penerima firman yang Yesus sampaikan. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 24 nomor 14 dan seterusnya. Tetapi yang terjadi adalah kitab yang Anda pegang adalah kitab hasil penyelidikan. Kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan. Bukan kesaksian Yesus langsung kepada mereka. Nah itu.
Saya kira gitu sederhananya. Jadi Al-Quran mengatakan itu harus terjadi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mengolok-olok kemudian ajaran para nabi yang datang kepada mereka. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa harus kami yang kemudian mengimani? Padahal kami ini bukan Bani Israel. Kalau Tuhan marahnya kepada Bani Israel, kenapa harus kami yang menjadi korban? Tidak. Anda tidak menjadi korban. Anda tidak menjadi korban dengan kejadian itu. Tetapi Anda adalah korban dari bangsa yang tegar tengkuk itu. Dari penyesat itu. Apa buktinya? Matius sendiri yang mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, wahai orang Farisi, untuk mentobatkan orang lain masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, kalau ditanya agama mana yang dibentuk oleh ahli Taurat, oleh ahli kitab, oleh orang Farisi, apakah Islam atau Kristen? Jelas agama Kristen yang dibentuk oleh orang-orang ahli kitab. Nah, celaka berarti mereka. Nah, memang betul 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat sejahat-jahatnya, setegar tengkuknya, ahli Taurat tidak membuat Tuhan-Tuhanan, tidak membuat kemudian Tuhannya mereka terbentuk dalam rupa makhluk. Tapi kalau yang satu ini yang menjadi biang daripada pengajaran ahli kitab, mereka 2 kali lebih jahat. Kenapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu dibentuk dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Nggak sampai di situ, nggak sampai di situ. Orang yang membatalkan perintah-perintah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu dilantik menjadi rasul. Nggak sampai di situ, nggak sampai di situ. Orang yang mati di atas tiang salib secara terkutuk karena membatalkan hukum Taurat, karena kata Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 16 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ternyata orang ini yang di atas tiang salib tidak hanya terkutuk, tapi juga dilantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Nah, inilah yang dikatakan oleh catatan-catatan penyelidikan yang masih ada tertera dalam kitab saudara. Saya kira begitu Bang Bro admin TikTok. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, Pak Suma. Mungkin singkat saja tadi pertanyaan saya itu maksudnya makna apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan itu Pak. Tapi sekalian lanjut nanti sekalian disambung. Kalau dikatakan Musa kan memberikan hukum Taurat, kemudian Paulus dikatakan membatalkan hukum Taurat dengan tafsirannya mengenai Yesus ya. Kemudian kalau saya boleh berpendapat, Paulus dianggap membatalkan hukum Taurat. Oke, enggak apa-apa. Kalau saya berpendapat, mungkin Islam sendiri sebenarnya membatalkan hukum Taurat dan membatalkan hukum kasih dengan menolak peristiwa Yesus. Membatalkan hukum Taurat karena memang yang kita tahu hukum Taurat di dalam Alkitab dengan Taurat yang ada atau hukum yang mirip dengan Taurat di dalam Islam kan sudah berbeda ya. Artinya kalau tidak membatalkan hukum Taurat, berarti itu hukum yang berdiri sendiri, bukan datang dari Taurat. Kemudian kalau di Kristen kita mengenal hukum kasih itu tadi, dan dari sudut pandang Islam mengenai hukum Taurat dan hukum kasih ini, kalau pendapat saya ini menolak dua-duanya ya, menolak hukum Taurat dan hukum kasih. Menolak hukum kasih karena menolak peristiwa kematian Yesus, dengan mengatakan bahwa ada orang lain yang diserupakan kan seperti itu. Makanya saya bertanya, makna apa sih yang ingin disampaikan? Apakah makna hukum kasih juga atau berbeda atau makna yang lain? Begitu kira-kira Pak Suma. Oke, baik. Kalau kita melihat penyaliban itu bukan ajaran kasih, itu bukan. Itu adalah ajaran laknat. Mohon maaf saya harus katakan itu. Kenapa? Karena penyaliban ini harus terjadi dengan alasan untuk membatalkan perintah Tuhan. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada pembatalan. Contoh di dalam Efesus 2 nomor 15 yang sering kali disuarakan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat,
bersama segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bersama segala ketetapannya. Apakah ini ajaran baik? Membatalkan perintah Tuhan? Tidak, itu ajaran laknat. Kenapa? Tuhan sendiri mengatakan, bahkan Yesus sendiri dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Mengenal saja terkutuk, apalagi tidak menjalankan, apalagi membatalkan. Nah, muncul Paulus kemudian menjajakan Yesus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena membatalkan perintah Tuhan. Apakah membatalkan perintah Tuhan itu ajaran kasih? Bukan, itu ajaran laknat, itu ajaran terkutuk itu. Nah, bagaimana dengan Islam? Perlu dipahami bahwasanya hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Syariatnya kepada Bani Israel. Ketika kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi datang kepada Nabi Musa, itu diperuntukkan ajarannya kepada Bani Israel, bukan diperuntukkan kepada seluruh bangsa atau kepada seluruh Bani Adam. Bukan. Yesaya 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel. Bukan dikatakan setiap Bani Adam. Bukan. Jadi hukum Taurat itu berlakunya kepada Bani Israel. Pada saat proses pewahyuan dan implementasi daripada pewahyuan terhadap Bani Israel, Bani Ismail tidak mendapatkan apa-apa. Gak ada perintah di sana. Makanya dikatakan bukan umat. Aku akan engkau telah membangkitkan amarahku. Kalau nggak salah dalam Ulangan 32:21. Engkau telah membangkitkan amarahku. Ya, engkau telah membangkitkan murkaku, cemburuku, maka aku akan menjadikan, maka aku akan membangkitkan amarah dan cemburumu dengan yang bukan umat. Artinya apa? Aku akan membalas murkaku ini dengan menggunakan bangsa lain. Aku akan membangkitkan cemburumu dengan menggunakan bangsa yang ummi. Di situ dikatakan bangsa yang bodoh. Bangsa yang tidak tahu tentang kitab. Bangsa ummi. Maka hari ini kenapa Bani Israel dalam hal ini Yahudi itu panjang umur? Karena Tuhan sudah menubuatkan mereka harus sakit hati melihat Bani Ismail bangkit. Semakin hari semakin berjaya Bani Ismail, mereka semakin terpuruk. Kenapa? Tuhan sudah menjanjikan itu. Aku akan membangkitkan amarah dan cemburumu dengan menggunakan yang bukan umat. Jadi pada saat Tuhan memberikan pewahyuan kepada umatnya Nabi Musa, Bani Israel tidak dianggap sebagai umat. Makanya yang disuruh oleh Allah, Bani Israel, ya Bani Israel, wahai umat Israel, wahai umatnya Nabi Yakub, Nabi Ishak, keturunan Abraham. Ada nggak seruannya kemudian di dalam Torah kepada Bani Ismail? Tidak ada. Dianggap bukan umat. Nah, sehingga aturan Taurat itu hanya berlaku kepada mereka. Nah, Islam kemudian datang. Hukum yang datang kepadanya adalah kepada seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya segolongan saja. Ya ayyuhan nas. Kepada seluruh manusia. Berbeda dengan ajaran Musa. Ya Bani Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tidak ada itu. Ya Bani Adam, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dikatakan Shema Bani Adam, tidak ada. Tapi dikatakan Shema Israel. Hanya kepada Israel yang kemudian diserukan untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham. Gitu yang bang. Sehingga kalau kita berbicara ajaran kasih, umat Islam tidak boleh dikatakan kasih kalau dia tidak mentaati perintah Tuhannya. Makanya dalam Al-Quran itu jelas sekali dikatakan Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan? Wajitukum bi ayatim mir rabbikum fattaqullah wa atiun. Taatlah kepada Allah dan taat jugalah kepada aku. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Maka kami
cinta kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu yang mereka sebut yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebutan Yotefafe berdasarkan literasi yang ada di dalam internal Yahudi. Maka kami katakan kami kasih kepada Tuhan itu dengan cara apa? Mentaati segala perintah-perintahnya. Jadi kalau cinta kepada Allah, kasih kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, jangan dibatalin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak kemudian, atau ada sahabat kemudian dari antara nabi itu membatalkan, nggak ada. Tapi di antara yang mengaku pengikut Yesus, ada yang berani membatalkan perintah Tuhannya dengan mengatasnamakan Yesus sebagai tamengnya, lalu kemudian mengangkat dirinya sebagai bapak, sang pendidik orang-orang Kristen. Demikian Bang. Ya Pak Zuma, kalau tadi dikatakan kan tadi pertanyaan saya bahwa Islam membatalkan hukum Taurat dan hukum kasih. Nah, oke, mungkin penyaliban ini tidak dianggap sebagai hukum kasih, tetapi kenapa dianggap sebagai hukum kasih ini memang dari sudut pandang perjanjian baru, Bang, sesuai dengan pernyataan dari Yesus sendiri. Misalnya Yesus bilang pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Kemudian waktu orang-orang bertanya, kami telah mendengar hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Harus ditinggikan artinya sama seperti peristiwa Musa, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, Yesus juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat lain, Yesus bilang, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya peristiwa ini sudah nubuatkan Yesus sendiri sebelum terjadinya penyaliban itu. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum kasih, penggenapannya, bukan ke ayat yang tadi perjanjian lama. Kira-kira seperti itu sih. Kalau soal apa tadi membatalkan hukum Taurat, yaitu sudah ada di Yeremia bahwa ada perjanjian baru yang akan diadakan, dijanjikan oleh Yeremia 31:31 itu tadi. Ya, makasih Pak Zuma waktunya atas jawabannya. Mungkin segitu saja dari saya. Saya tanggapi Bang. Yang pertama, kepada dua hukum inilah kemudian kasih Tuhan dan kasih kepada manusia. Betul. Memang kedua hukum ini, kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia tentang ketetapan dan aturan Tuhan. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dia menempati tempat terendah. Akan tetapi barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat tertinggi. Kasih kepada orang lain harus mengajarkan bagaimana orang lain itu mendapatkan hidup yang kekal. Cara kemudian mendapatkan hidup kekal adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan kepada dua hukum itulah terletak kasih Taurat dan juga apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Memang betul. Tapi tidak dikatakan kasih kepada Tuhan kalau kita kemudian mengatakan hukum Tuhan itu batal. Tidak kasih kepada sesama manusia kalau kita mengajarkan orang lain untuk membatalkan perintah Tuhan. Itu sama halnya kita menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Apa pembuktiannya? Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Tidak setiap orang, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Nah, apa kehendak Bapa yang ada di langit? Kehendaknya adalah hiduplah menurut ketetapanku dan mengikuti ajaranku,
supaya engkau kemudian dianggap sebagai sebagai orang yang kasih. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Ulangan 6 nomor 17. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Jadi tidak ada dikatakan kasih kepada Tuhan kalau aturan, ketetapan dan perintah serta hukum-hukumnya itu dibatalkan. Gak ada kasih, itu gak ada. Itu nonsen, itu bullshit. Mulutnya memuji Tuhan, tapi perbuatannya tidak. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Ya, mulutmu dekat kepada Tuhan, tapi perbuatanmu itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh manusia. Yosua 1 nomor 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau ada yang menyimpang mengikuti Paulus, ya, maka itu tidak beruntung. Tidak beruntung. Makanya Yesus mengatakan waspada, 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 waspada. Bukan waspada kepada Bani Ismail, bukan waspada kepada orang Islam, bukan waspada kepada ahli Al-Quran, bukan waspada kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi waspada kepada ahli Taurat. Nah, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat yang tidak memiliki legitimasi dari Yesus? Ya Kristen. Itu jelas, itu nggak bisa dibantah itu. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ketika Anda mengatakan kasih kepada Tuhan terdiri di antara dua itulah kasih itu saya katakan itu adalah sesuatu doktrin yang pepesan kosong bahasa saya. Itu pepesan kosong. Bagaimana mungkin Anda kasih kepada Tuhan? Kasihilah Allahmu dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu. Kayak mana ceritanya mau kasih kepada Allah kalau aturan mainnya dihapuskan, dibatalin? Nah, lalu kemudian kasih kepada manusia. Bagaimana mungkin Anda dikatakan kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak Anda, kalau mereka tidak lagi taat kepada perintah yang datang kepada para nabi? Anda malah mengikuti ajaran Paulus, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah manusia Yesus. Apakah Anda kasih itu? Enggak. Matius 13 nomor 50, orang yang membuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang berbuat jahat ini? Baca Matius 7 nomor 21. Mereka yang menyebut Yesus Tuhan, lalu bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Itulah orang jahat itu. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Di mana tempatnya orang membuat kejahatan? Di neraka. Matius 13 nomor 50. Nah, kalau Anda kasih kepada orang lain, jangan dulu orang lain, istri dan anak-anak kita aja dulu. Kalau kasih kepada mereka, masa dikatakan kasih kalau ngajarin mereka ke neraka? Enggak. Yang pertama. Kedua, anak manusia ditinggikan. Bandingkan, Bung, Islam dan Kristen. Bagaimana meninggikan Yesus? Bagaimana merendahkan Yesus? Kalau Anda meninggikan Yesus, tinggikanlah dia sebagai anak manusia, sebagaimana dalil yang ada di dalam kitab Anda. Apalagi mencontoh kepada patung ular tembaga yang ada pada masa Musa. Kalau Anda meninggikan Yesus, tinggikanlah dia selayaknya manusia. Tinggikan dia setinggi-tingginya. Tapi fase tertinggi yang harus dinobatkan kepada dia hanya nabi, hanya rasul. Kalau lebih, itu penghinaan, itu penghujatan, itu penistaan. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Subhanallah. Nabi Isa yang adalah Yesua dalam bahasa Ibrani itu ditinggikan. Dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah hakim, dia adalah manusia yang suci. Dia adalah Nabi dan Rasul sebagai contoh yang diberikan mujizat-mujizat kepada Bani Israel. Dan dia di dalam pemahaman umat Islam selalu kami bersalawat kepadanya. Selalu kami memberikan ucapan memberikan ucapan kemudian selamat kepadanya. Pujian kepadanya. Apa itu? Alaihis salam. Nah, sedangkan di ajaran Anda, Yesus terkutuk. Ya kan? Dia disalibkan. Bagaimana dikatakan ditinggikan kalau begitu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Ya,
dia mati dengan terkutuk. Dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitu rendahnya Yesus itu. Terkutuk dia. Demi untuk melanggengkan ajaran Romawi dan Yunani, dia harus diajarkan sebagai Tuhan yang datang dengan cara terkutuk, menghapuskan dosa-dosa orang lain. Ini ajaran yang tidak pernah kemudian diajarkan oleh para nabi. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Ini muncul dari ajaran Bapak Paulus tapinya. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau Anda meninggikan Yesus Kristus, maka dudukkan perkara dia sebagai anak manusia, jangan sebagai Tuhan itu sendiri. Karena kenapa? Ketika anak manusia itu ditinggikan, nah itu dia. Nah, siapa yang meninggikan anak manusia? Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Sedangkan orang Kristen, Paulus dan juga pengikutnya Kristen itu sama sekali tidak pernah meninggikan, tapi merendahkan. Ibarat kata, presiden kita memiliki wakil. Wakilnya adalah Ami Ma'ruf. Ami Ma'ruf begitu lewat Anda panggil, "Assalamualaikum wahai Bapak Presiden Republik Indonesia." Itu penghinaan, Bu. Meskipun presiden itu jabatan tertinggi, tapi itu penghinaan bagi wakil presiden Pak Haji Ami Ma'ruf. Kenapa? Bukan jabatannya. Begitu juga ketika Yesus yang adalah utusan Tuhan, Anda anggap Tuhan, Anda panggil Tuhan sendiri, maka Anda akan dikatakan, "Nyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai anak laki-lakinya Maria, apakah engkau yang mengajarkan kepada Bro Admin untuk menuhankan, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqqi. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan, untuk aku katakan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tapi apa kata Paulus? Aku berkata-kata dari diriku sendiri, karena aku ingin bermegah. Jika karena dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa aku harus dihukum sebagai orang pendosa, sebagai seorang pendusta? Coba bayangkan, Paulus seenaknya dia ngomong. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan aturan Tuhan. Itu ajaran siapa? Sementara Yesusnya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus yang adalah nabi, bahkan dinobatkan sang firman pun tidak berkata-kata dari perutnya sendiri dia. Enggak. Apa dikatakan sebagaimana dalam Al-Quran? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak pernah mengajarkan apa yang tidak pernah kau perintahkan. Ma qultu. Bahkan dikatakan, ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bapakku dan bapakmu. Bapak sama dengan Tuhan, bapakku sama dengan Tuhanku. Dan Yesus mengatakan itu, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Dalam kurung, Tuhanku dan Tuhanmu. Udah selesai, final itu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Udah selesai, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau saudara ingin menjadi pengikut Yesus, cinta kepada Yesus, yuk mari kita bersyahadat. Demikian sementara, mungkin ada teman muslim yang ingin menambahkan, atau ada teman Kristen yang ingin mengurangi waktu dan tempat disenggol. Silakan. Bang Zuma, ya boleh nyambung lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya silakan Bang, silakan. Ya. Ya memang ini ya, tadi udah banyak sih yang disampaikan. Tapi saya ingin merespon sedikit mungkin poin-poin yang cukup lumayan penting menurut saya, sebagai perbedaan pemahaman ya. Memang Yesus mengatakan aku tidak berkata dari diriku sendiri, betul. Sehingga perkataan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, itu menjadi sesuatu yang wajib kita percaya, karena itu perkataan Yesus sendiri menurut sumber dari Alkitab. Nah, karena pernyataan ini digenapi oleh Yesus pada peristiwanya disalibkan, maka
muncullah gelar Yesus sebagai Tuhan. Karena secara normalnya, umumnya tidak ada manusia yang mengetahui tentang bagaimana dia wafat atau kapan, begitu. Sehingga gelar Tuhan ini muncul atau dinisbatkan. Nah, saya mau bertanya lagi soal tadi disinggung juga mengenai penghapusan dosa, mungkin temanya agak bergeser. Saya mau bertanya begini, bagaimana di dalam Islam mengajarkan orang untuk mengampuni orang lain? Caranya bagaimana? Cara di dalam Muslim mengajarkan untuk mengampuni orang lain. Begitu, Pak Suma. Berarti ini dilihat sudut pandangnya dari korban ya. Gitu, Pak Suma. Maksudnya gimana itu, Bang? Jadi misalkan ada peristiwa perbuatan kejahatan, kita sebagai korban, bagaimana respon kita sebagai korban terhadap orang yang berbuat jahat sama kita? Oh ya. Iya. Ya, baik. Kalau di dalam Al-Quran itu, Bapak, di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 atau Ali Imran ayat 134, itu sangat jelas perintahnya untuk memaafkan. Memaafkan. Sama seperti di kitab saudara, Bapa tidak akan mengampuni dosamu sebelum kamu mengampuni dosa orang lain. Memaafkan. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwasanya penghapusan dosa itu harus ada korban manusia, itu nggak ada dalam ajaran para nabi. Kalau tradisi dalam syariat Yahudi, yes, Keluaran 29 nomor 14 misalnya, atau imamat, itu sangat jelas tuh. Atau di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan untuk melakukan persembahan sama seperti persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa itu? Hewan berkurban. Tetapi dalam perspektif pengampunan dosa terhadap kesalahan orang lain terhadap kita, Allah menggambarkan untuk menjadi seorang pemaaf. Itu jelas itu. Al-Quran mengatakan itu. Rasul Muhammad SAW juga mengajarkan itu. Bagaimana kemudian kita mengampuni dosa orang lain? Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Perintahnya seperti itu. Kepada dosa yang kita miliki adalah bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Itu perintah terhadap dosa kita sendiri. Nah, lalu kemudian dosa terhadap orang lain diterangkan di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kasiminal gaiza wal afina, ya. Itu sangat jelas afina aninas. Ya, sorry, saya agak lupa dalilnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu dia kemudian banyak rezeki maupun dalam keadaan susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini artinya perintahnya kemudian kami umat Islam diperintahkan untuk memaafkan, memberikan meskipun dalam keadaan susah. Ketika ada orang yang jauh lebih susah, maka kita lebih utamakan orang lain. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini perintah Al-Quran. Perintah untuk memaafkan. Ya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini yang diterangkan kemudian oleh Islam, oleh Al-Quranul Karim, oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim, surah Al-Araf ayat 199, kusil afwa wa murbi urfi warid anil jahilun. Jadilah pemaaf.
kulil afwa, jadilah pemaaf, wa murbil, dan suruhlah orang mengerjakan urfi, bil urfi, yang ma'ruf. Perintah dalam Al-Quran untuk menjadi seorang pemaaf. Itu bang. Jadi kalau kita kemudian memiliki dosa, kita mohon maaf kepada Allah. Kita memiliki dosa kepada orang lain, kita memohon maaf kepada orang tersebut. Kita memiliki orang, teman, sahabat, keluarga yang melakukan dosa terhadap kita, kita maafkan. Perintahnya Quran. Jadi selesai. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang dengan prinsip yang dibawa wa yuzakkihim wa yuzakkikum, yang mensucikan umatnya, yang mensucikan manusia yang menjadi pengikutnya. Kenapa disucikan? Karena dosa-dosanya itu ada fase-fase, ada metode-metode, ada ajaran-ajaran, ada amalan-amalan yang menjadi sebab musabab terhapusnya dosa mereka. Sama seperti Nabi Musa. Ketika kaumnya berdosa, didamaikan dosa itu dengan kurban. Baginda Rasul Muhammad SAW didamaikan dosa-dosa itu dengan memaafkan. Itu perintah Quran bang. Jadi tidak ada itu dosa ditebus oleh orang lain, gak ada. Demikian sementara. Ya, oke Pak Suma, terima kasih. Mungkin ini saya geser pertanyaannya biar agak nyambung sama yang sering terjadi di komal-komal ya. Pertanyaan saya kan tadi tentang dari sudut pandang si korban. Bagaimana seharusnya bertindak di dalam ajaran Islam ketika menghadapi kejahatan. Anggap saja kejahatan yang paling ringan yaitu dihina. Ya, misalkan saja ada orang menghina Nabi Muhammad. Saya yakin dari sudut pandangnya Nabi Muhammad tidak akan pikir panjang atau mungkin ya tadilah sesuai ajarannya mengampuni. Bagaimana orang yang tidak berada dari bukan Nabi Muhammad sendiri tapi dari pihak lain, orang yang merasa memiliki Nabi Muhammad kemudian melakukan hal-hal yang lain. Kira-kira mungkin ada pandangan lain gitu. Mungkin paham ya maksud saya ya. Agak susah juga sih ngomongnya. Kira-kira yang bisa disimpulkan siapa terus? Iya. Iya. Nah, pertanyaan saya tadi yang pertama kan dari sisi korban. Ajaran apa yang diberikan, yaitu untuk mengampuni kan tadi sudah disampaikan. Nah, saya coba geser berkaitan sama komal-komal. Biasanya kan yang terjadi adalah perbuatan yang paling ringan saja, menghina. Bagaimana seharusnya sebagai Islam merespon sebuah penghinaan? Kalau misalkan yang dihina kan Nabi Muhammad nih, misalkan saja. Otomatis kalau dari pihaknya Nabi Muhammad sendiri seandainya pun sekarang masih ada, mungkin tidak pikir panjang untuk responnya ya. Bahkan mungkin mengampuni sesuai ajarannya. Bagaimana orang-orang yang sekarang ini bahkan bukan sebagai korban tetapi malah bertindak di luar daripada ajaran, misalkan saya anggap saja oknum-oknum tertentu misalkan ya. Sehingga tindakannya bukannya mengampuni malah misal membalas hinaan lagi. Kira-kira itu dibenarkan atau tidak? Gitu aja wes. Iya. Jadi kalau di dalam pemahaman kami ya, kondisi di mana Islam itu pertama kali didatangkan melalui perantaraan wahyu kepada baginda Rasul Muhammad SAW, itu adalah posisi di mana ajaran Islam itu belum klop dalam satu kesempurnaan. Dalam arti kata, apa yang diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu belum kemudian dinyatakan oleh Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam menjadi agama. Itu belum dinyatakan. Kenapa? Pada masa itu Al-Quran masih diwahyukan secara berangsur-angsur. Dan tujuannya adalah sebagai hukum yang harus ditegakkan. Nah, hukum itu sudah tegak. Hukum itu sudah sempurna hari ini. Jadi kalau kemudian ada orang yang memperolok-olok, maka yang berlaku adalah Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah nyata, sudah sempurna dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, tafadhal, silakan.
Barang siapa yang menghendaki dirinya kafir, silakan. Allah sudah menggariskan itu. Berbeda pada masa Al-Quran, Islam itu baru diajarkan. Kenapa? Karena hukum-hukum Islam itu harus ditegakkan, harus disampaikan, jangan dihapuskan, jangan dibantah. Layaknya ajaran para nabi terdahulu, dihapuskan, diganti dengan ajaran manusia. Al-Quran nggak boleh. Maka oleh karena itulah kemudian siapa yang menentang Al-Quran harus kemudian dilakukan perlawanan. Nabi Musa ditentang ajarannya, Nabi Musa tidak melakukan perlawanan. Yesus ditentang ajarannya, Yesus tidak mampu kemudian melakukan perlawanan. Oleh karena itulah hukum Tuhan yang datang kepada mereka mampu dirubah-rubah oleh manusia yang tegar tengkuk. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Celakalah mereka. Bahkan Yesus pun mengatakan itu. Nah, sekarang ketika Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diolok-olok. Kalau hari ini diperolok-olokkan, umat Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan kemudian untuk kepada siapapun untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Nggak ada paksaan. Tapi bagaimana kemudian hukumnya orang yang memperolok-olok nabi? Begitu juga kami orang Kristen, memperolok-olok Tuhannya Kristen, memperolok-olok nabinya orang Kristen. Maka apa yang terjadi kemudian? Kalau tidak ada sebab musabab, maka hukum negara yang berbicara. Karena Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada pemerintah yang ada di antaramu. Itu jelas tuh. Nah, terkait dengan ada orang yang kemudian memperolok-olokkan Al-Quran, ada kemudian orang yang menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Maka terhadap orang-orang yang memperolok-olok Rasulullah Muhammad SAW, kami harus keras kepada mereka. Keras dalam arti kata memperingatkan, memperingati, menyadarkan, menginstruksikan ajaran yang benar itu seperti ini. Anda salah, Anda keliru. Ketika kemudian mereka tidak berhenti, kata Allah, maka tinggalkan. Kami tinggalkan. Biarkan hukum yang berbicara. Itu. Kalau hanya sekedar memperolok-olok. Kecuali kalau kami diperangi, Bang. Kami diperangi, kami diusir dari negara kami ini, maka kami akan melakukan perlawanan. Tapi selama itu tidak dilakukan, maka kami umat Islam ya, pertama kami ingatkan. Setelah kita ingatkan, mereka kemudian semakin memperolok-olok, maka kami tinggalkan. Itu jelas perintah Al-Quran. Kami harus meninggalkan. Al-Ankabut 46, Al-Nahl ayat 125, An-Nisa ayat 140, kemudian Al-An'am ayat 68. Jadi kami harus meninggalkan mereka. Coba misalnya di dalam An-Nahl ayat 126 misalnya, 125 misalnya. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana? Jelas kami harus meninggalkan orang-orang yang kemudian memperolok-olok ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas tuh. Ya, kami tidak ingin kemudian berpacu di dalam suatu keadaan di mana orang-orang itu kemudian menghina Rasulullah, kemudian menghina Allah. Ya, kami harus tinggalkan mereka. Meskipun perintahnya ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatal hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itulah kemudian kami harus meninggalkan orang yang kemudian mengajarkan ajaran olok-olokan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari tentang Al-Quran dengan benar. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 140 itu, Bang. Bahwa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu diperolok-olokkan, apa perintahnya? Jangan engkau duduk dengan mereka. Ya, jangan kemudian engkau bercakap-cakap dalam arti kata mendiskusikan tentang apa yang mereka olok-olokkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu. Itu jelas tuh. Jadi kami harus meninggalkan, kami enggak boleh duduk yakhudu fi hadits gairih,
innakum izam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Mereka akan semuanya diungsikan ke neraka bersama-sama, orang munafik dan juga orang-orang kafir. Jadi gitu Bang. Jadi kalau ada yang mengolok-olok ya mungkin Anda sudah ngerti apa yang saya jelaskan. Silakan. Ya, makasih Bang Suma. Ya mungkin itu buat yang di bawah-bawah itu ya. Berarti kan ketika menghina Nabi Isa, walaupun dalam perspektif Alkitab ceritanya berbeda, tetap tidak dibenarkan, kan begitu ya? Iya betul. Kita nggak boleh kemudian menghina. Typing itu, ya walaupun mungkin ceritanya berbeda, anggap saja mengenai penyaliban misalkan berbeda, artinya tidak lantas hal-hal misalkan berkolor atau yang lain-lain sebagainya itu kan tidak pas lah. Bahkan dari Islam sendiri juga itu sama artinya menghina Nabi, kan begitu ya. Walaupun mungkin bukan Nabi Isa yang dimaksud, tapi kan ceritanya beruntun sampai ke situ. Ya biar buat yang di bawah sih. Ini Pak Hos kayaknya lagi tidur, jadi mungkin gak ada yang naik lagi. Kalau dari saya udah cukup Bang Suma, makasih waktunya udah ngobrol. Iya, mungkin Bang Abdul Amir di sini udah hampir jam 4 subuh. Waktunya untuk sahur. Iya. Bang Amir, barangkali kita tutup aja ya. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, terima kasih Bro Admin, saudaraku yang baik, telah menyediakan waktu untuk berdialog dengan kita. Semoga ini semua bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi keakraban anak bangsa. Meski kita beda keyakinan, tapi diskusi seperti ini harus sering dilakukan demi untuk saling kenal satu sama lain. Kepada teman-teman yang ada di Taifing, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Komal Bang Amir, terima kasih atas atensi kalian semua. Karena kalian kami tetap berdialog di sini. Semoga apa yang kami sampaikan sisi kebenarannya itu diterima ya. Dan ketika ada sesuatu yang buruk yang kami sampaikan, tolong itu dianggap sebagai sebuah hal yang hanya bagian daripada dialog ini yang jangan disimpan dalam hati. Saya sebagai seorang muslim mewakili teman-teman semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bro Admin, dan juga mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin salah di mata saudara. Kami minta maaf karena semata-mata tujuannya hanya untuk mempererat hubungan antar anak bangsa ini lintas agama. Saya kira begitu, dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli Abbas dan juga YouTube yang berafiliasi dengan Komal saudara Bang Amir ya, dan juga teman-teman Tiping Komal ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar, salam kompak NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat subuh.